jadi beberapa hari lalu ketemu konten itu suami istri udah nikah, punya pacar masing-masing. Pusing gak? Aku lihat konten. Udah lihat kan? Nah ini ada yang kenal Bang Rizko sebelumnya? Ini beliau sudah terkenal, udah masuk ke Dr. Richard Lee, udah masuk sama Deddy Corbuzier, jadi lebih terkenal dia. Daripada saya, ini kalau terlalu ngaji, gamer juga, ada yang suka main game? Ada yang suka main game? Nah bisa main bareng. Silahkan ke Discord Madani, boleh ikutan. Saya nggak main game, tapi kalau dia main basket kita bisa main bareng. Bang Rizko, silakan. Ini mulai nih ya? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah senang banget hari ini bisa sharing-sharing sama teman-teman teens remaja yang ada di Bintaro. Tadi sudah dibuka sama Bang Torik ya, Bang Torik sudah sharing-sharing bahwa di sini teman-teman punya berbagai latar belakang dengan umur yang berbeda-beda dan mungkin dengan keresahan yang berbeda-beda. Makanya materinya Bang Rizko pilih We Listen, We Don't Judge, karena memang beberapa bulan terakhir, beberapa pekan terakhir ini ada FYP yang bahas itu kan. Jadi orang-orang pada curhat tentang keresahan mereka, tapi jangan dijudge, dia mau jujur. Mereka ini orang-orang yang mau jujur tentang kesalahan mereka, tentang kerisauan mereka, tapi jangan ada yang ngejudge. Nah, Bang Rizko pun pengen sharing-sharing dengan kalian nanti, pengen berbagi, dan Bang Rizko gak pengen satu arah doang, Bang Rizko pengen dengar tentang kalian. Nah, tadi ternyata di antara kalian masih yang banyak belum kenal dengan Bang Rizko. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini ya, nama Bang Rizko itu lengkapnya Rizko Aritama, Rizko Aritama, IG dan lain-lain, YouTube dan lain-lain. Bang Rizko ini seorang gamers. Ya, tadi udah pada muncul. Sekarang Bang Rizko tanya lagi, coba di sini yang suka main game, coba gak apa-apa, we don't judge. Bagus, yang cewek juga banyak. Bang Rizko mau nanya, suka main game apa? Cobain baju merah. Red Dead Redemption, yang 2 pasti. Sama BMG. Oh, BMG. Terus yang kamu yang baju kotak-kotak? PVZ. PVZ? Yang fusion? Zombie ya? Yang original? Oh, aku sampai sekarang masih main PVZ. Yang fusion. Tahu yang fusion? Yang dari China, yang tanamannya bisa digabung-gabung jadi king apa, king drone, king hypno, king apa ya, masih main gue. Gue main Plant vs Zombies is a legend game man. Dari aku kecil sampai aku punya anak kecil ya, masih eksis. Ada lagi siapa gitu. Yang cewek tadi main game apa? Yang cewek baju biru main apa? Roblox. Sama? Oh nice, aku juga main Roblox dan aku main Minecraft. Aku punya komunitas di Discord yang punya server Minecraft. Kita bikin sendiri kontennya. Siapa lagi cewek tadi namanya apa? Iya kamu main game apa? Main apa? Roblox and Mobile Legends, nice. Pasti epic. Saya masih main Mobile Legends sampai sekarang. Main sometimes. Jadi memang Bang Rizko ini adalah seorang dai yang segmen dakwahnya itu adalah orang anak-anak gamers. Ya. Siapa di sini yang suka, kan game tuh banyak, ada yang mainnya di PC, ada yang main di PC gamenya komputer yang putih baju apa? Baju apa? Game apa? Baju putih main game apa? Sorry. Hah? Apa? FPS. Apa? Halo. CS:GO. Apa? Oh, Marvel Rivals. Baru banget tuh game. Mantap, di PC. Iya Marvel itu. Superhero. Ada lagi yang main di PC cowok. Main apa? Yang tadi kan? GTA Online, roleplay ya. Wah, mantep sama. Khususnya yang triple A kan. Oh, Mafia series, game lama itu. Dan Yakuza main juga. Mafianya Jepang. Mantap. Ada yang mainnya di PlayStation atau Xbox? Main apa? Baju istighfar. Hah? Hollow Knight. Oh, Hollow Knight. Yang 2 dimensi dia lompat-lompat. Ada lagi? Ada yang main di PS atau Xbox? Yang cewek ada? Nggak ada? Konsol? Nggak ada? Apa lagi? Ya, kamu lagi main game apa lagi? Super Smash Brothers. Oh, itu Nintendo. Ya, Nintendo konsolnya nice, mantap. Ustadz Mimar tuh yang punya Nintendo Wii, ya.
Ada dia sampai sekarang. Kita pakai buat dansa-dansa olahraga tuh sekarang. Ya bapak-bapak mainnya sekarang olahraga gitu. Bang Rizko memang sering bikin event dakwah, tapi memang segmennya itu gamers. Kita pernah bikin event main mabar stumble guys, cuma memang itu online gitu ya, bikin championshipnya. Tapi di situ ada Ustaz Felix dan lain-lain. Nah Bang Rizko sendiri tergabung dalam komunitas dakwah yang namanya Yuk Ngaji ID atau YNTV kalau di YouTube. Ustadznya ada Ustaz Felix Siau, ya. Dan ini membernya rame, ada Ustaz Wimar yang khusus emak-emak di Bintaro ini ya. Ada Mas Fuad Naim yang memang segmen dakwahnya itu Korea-Koreaan. Ada yang suka K-pop di sini? We listen we don't judge. Yang cowok kamu ada? Yang ada? Nggak ada? Oh ya, kamu fansnya siapa? Ya kamu. Army kah? Enggak. Tapi sekarang udah setengah-setengah sih. Iya. Kan aku juga nonton Fortnite tuh. Oh ya, nonton sama ibu aku. Jadi Iya. kayak sekarang tuh udah kayak mikir-mikir lagi jadi setengah-setengah. Oh iya. Terus sih aku suka banget sama IVE. Oh, L. IVE. Oh. Nice. Drakor, nonton drakor? Enggak, K-popnya aja. Oke. Ada lagi main? Kamu? Yang abu-abu jilbabnya iya. Iya. Aku lebih suka Baby Monster. Hah? Baby Monster. Baby Monster. Wow. Itu game baru semua ya? Game baru semua. Kalau Bang Rizko tuh seumuran kalian dulu sudah tahunya tuh Shinshide gitu-gitu ya. Nggak ada ya, itu game-game awal gitu, Boys Before Flower gitu ya, senior ya. Itu game baru semua. Mantap. Kak Fuad itu yang kacamata memang fokus dakwahnya Korea-Koreaan. Dari dulu, dari sebelum zaman K-pop terkenal aja, dari zaman Winter Sonata dia sudah suka Korea. Dia bisa bahasa Korea bukan gimmick, memang bisa. Sudah sering ke Korea juga. Bahkan jadi tour guide orang-orang ke Korea. Paham betul dengan dunia Korea. Bang Rizko nggak paham Korea. Cuma karena Bang Rizko suka tandeman sama Kak Fuad, kita suka sharing-sharing aja. Bang Rizko gamers banget. Fuad itu nggak bisa main game. Main Counter Strike aja nggak tega dia nembak. Ya aku nggak tega nembak. Itu musuh. Nggak tega, aku bukan tipe pro-pro. Nggak tega dia. Ada banget ya. Ada orang begitu. Tapi ada juga orang yang kayak saya nggak ngerti K-pop. Nah itulah Yuk Ngaji itu dikumpulkan oleh Ustaz Felix ini dengan orang-orang yang beda-beda. Jadi kalau kayak One Piece itu kita tuh nakama yang punya spesifikasi berbeda-beda. Bang Rizko sendiri itu punya hobi banyak sebenarnya. Bang Rizko tuh suka science, suka banget dengan science, gitu ya. Makanya Bang Rizko punya kelas-kelas yang science, bahas tentang korelasi science dan Al-Quran contohnya. Nama kelasnya Origin of Life. Nanti Bang Rizko jelasin lebih detail ya. Tapi itu salah satu hobi Bang Rizko. Tapi intinya Bang Rizko itu dakwahnya selalu ke anak muda, khususnya Gen Alpha dan Gen Z, dan selalu ngebahas game. Ini contohnya aja. Bang Rizko punya banyak banget teman-teman dari dunia e-sport. Ada yang ngikutin e-sport kayak Mobile Legends, Free Fire dan lain-lain. Ngikutin? Ada yang tahu RRQ di sini? Tahu nice. Ada fans RRQ di sini Kingdom? Tahu EVOS? Tahu. Bang Rizko punya banyak teman di dunia e-sport dan Bang Rizko sering keliling sekolah di Jabodetabek ini. Banyak, udah hampir ratusan kali sekolah Bang Rizko kelilingin untuk sharing-sharing soal dunia game, tentang dakwah di dunia game ini, karena anak-anak zaman sekarang rata-rata main game. Dan mereka main gamenya biasanya kebablasan, gak ada aturan sampai ada kecanduan. Yang cewek-ceweknya biasa K-pop gitu ya. Makanya Bang Rizko dan Bang Fuad itu ke sekolah-sekolah. Ini contohnya, Bang Rizko datengin sekolah di Bekasi salah satu. Waktu itu Bang Rizko ajak teman-teman Bang Rizko di dunia e-sport. Bang Rizko ajak teman-teman dari EVOS waktu itu datang ke sini. Wah, mereka udah kayak ngeliat artis Korea. Ngeliat orang-orang EVOS ini. Pas mereka masuk, mereka langsung teriak-teriak. Ini bukan teriakin Bang Rizko dan Bang Fuad nih. Mereka ngeliatin ini nih, yang pakai jersey. Tuh kan? Tahu siapa? Rasyid sama EVOS nih, sama naik. Itu atlet e-sport termuda se-Asia Tenggara, umurnya baru 15 tahun kayak sekarang, 16 kayak, 15. Iya, bahkan belum SMA. Sudah dikontrak EVOS dengan gaji 3 digit gila kan. Main Free Fire gitu. Jago juga Mobile Legends, waktu itu suka collab sama Just No Limit dia. Nah Bang Rizko ini nggak cuma gini, Bang Rizko masuk ke skena e-sport. Bang Rizko join sama tim EVOS, bikin kolaborasi event-event untuk bikin acara kebaikan, create positive community. Itu
gestarnya Ustaz Felix sebenarnya fotonya, cuma kita sembunyikan waktu itu ya. Bang Rizko kumpul sama teman-teman anak-anak Mobile Legends, sama AG, sama Pak Pulung yang ngikutin MPL ya. Nah, di sini Bang Rizko akhirnya sadar, ternyata di Indonesia ini fenomena pemuda-pemuda ini begitu banyak dan begitu luas. Khususnya di zaman sekarang yang kalian itu native semua pakai internet. Bang Rizko lahir belum ada internet, kalian lahir itu sudah ada yang namanya internet ya. Makanya Bang Rizko kumpulkan, ternyata pengguna internet di Indonesia semakin lama ini semakin membesar. Ini tahun 2024, tahun lalu Januari 2024, survei 2025 belum muncul. Ini datanya, pengguna internet itu sudah 200, hampir berapa? 353 juta. Penduduknya aja 278 juta. Ini HP-nya ada 353 juta. Nih, pengguna internet 185 juta dan terus meningkat. Jumlah pengguna internet nih ya terdistribusi di Indonesia doang nih, ini di Indonesia doang, belum ngomongin dunia ya. Nih, yang paling banyak, ini kurang jelas ya, nih Bang Rizko kasih tahu. Paling banyak pengguna internet adalah sekarang umurnya itu dari 10-14 sampai 30-34. Siapa mereka? Mereka itu adalah Gen Z. Kalian, populasi terbesar di Indonesia itu adalah umur-umur kalian ini. Ya, yang semakin tua tuh udah meningsoy semua gitu ya, udah saraf kejepit, udah enggak. Aku udah pernah saraf kejepit, coba aku baru umur 30-an aja udah pernah. Saking kita tuh udah mulai tidak bisa seproduktif kalian. Dan jumlah terbesar itu ada di Gen Z, dan sekarang akan disusul nanti sama Gen Alpha. Tapi Bang Rizko kemarin nanya sama panitia, di sini paling muda berapa? Paling muda 11-an. Yang paling tua sampai 20-an lah gitu ya. Nah itu Gen Z semua, karena Gen Z itu dimulainya dari tahun 97 sampai 2012 akhir, 2013. Nah, berarti kalian semua di rumah ini adalah Gen Z. Gen Z ini adalah populasi terbesar. Kalau seandainya kalian itu tidak ada yang mengarahkan, gitu ya, arahnya salah, maka populasi terbesar di Indonesia berarti salah. Dan banyak, sedikit banget orang yang mau peduli dengan Gen Z. Karena Bang Rizko tuh kesian melihat kalian itu. Kalian itu banyak banget disalahin sama orang-orang tua. Dibilang generasi nggak kuat mental lah, generasi apalah. Padahal Abang Rizko melihat kalian tuh potensinya luar biasa besar. Luar biasa besar. Jumlah kalian itu hampir 75 juta di Indonesia dong. Di Indonesia dong. Ya. Ini kalau seandainya pemilu yang milih Gen Z semua menang gitu yang jadi presiden. Cuma sayangnya Gen Z sebagian belum bisa nyoblos aja gitu ya. Iya. Makanya harus diarahkan dengan kebaikan Gen Z ini. Dan terus Gen Z ini peningkatan terus jumlah pengguna internetnya ya. Khususnya di 2024 ini sudah 185 juta. Yang main TikTok tuh kalian. Engkau di kampung tuh nggak main TikTok, nggak ngerti, mereka buka Facebook aja nggak paham, buka HP aja sudah layarnya paling terang gitu ya dari jauh ini gitu ya. Terus minta tolong, nak coba gimana ini caranya, nggak ngerti. Yang native pengguna internet itu kalian. Bang Rizko lahir aja baru SMP kelas 2-an baru ada internet. Sebelumnya main gundu, nggak ada internet, nggak ada game online Bang Rizko kecil gitu ya. Dan terus dengan adanya internet ini, dengan kalian itu native terlahir dengan teknologi, kalian punya berbagai macam hiburan yang kalian bisa pilih ya. Dengan industri yang begitu besar. Dulu ketika Bang Rizko kecil main game itu diomelin. Mau jadi apa main game terus? Kalau anak zaman sekarang diomelin, mau jadi apa main game terus? Dia jawab, mau jadi pro player mama. Bisa jawab kayak Rasha tadi loh, gajinya gede jadi pemain EVOS. Kalaupun nggak jadi pro player, jadi YouTuber mama, YouTuber gamers, live streamer, wah banyak banget alasan. Nggak ada lagi anak Gen Z pengen jadi PNS, itu nggak ada. Kalau zaman Bang Rizko pencapaian tuh jadi PNS. Kalau zaman kalian jadi pencapaian itu punya 10 juta subscriber, oh itu pencapaian. Beda sekarang dunianya, gitu ya. Nah dengan pergerakan dunia yang begitu besar ini, Bang Rizko pengen tahu, dengar dari kalian. Kalian itu punya keresahan apa sih? Yang tentu berbeda dengan keresahan Bang Rizko ketika Bang Rizko seumuran sama kalian. Nah Bang Rizko sekarang minta sama kalian, coba tuliskan di secara kertas kecil aja yang punya kertas, gitu ya. Nanti dibantu mentornya. Kalau nggak ada tolong mungkin dibagi sama temannya. Tuliskan kira-kira kalian punya keresahan apa tentang hidup ini. Bebas. We listen, we don't judge. Keresahannya bebas. Mau soal percintaan, soal keuangan, soal keluarga, soal cita-cita, soal kesehatan, bebas. Tapi pendek-pendek aja ya, dan gak usah tulis nama, gak usah, anonimus saja. Bang Rizko pengen tahu.
misal nih, Bang Rizko, aku resah dengan sekolahku, aku dibully di sekolah atau apapun, bebas. Pendek-pendek aja ya, nggak usah tulis cerpen ya, karena nanti Bang Rizko mau baca. Kita review bareng-bareng. Bang Rizko kasih waktu sebentar aja, 3 menit sampai 5 menit. Kalau kelamaan nanti kalian nulis skripsi kan ya. Minta kertas lagi Bang, kurang katanya. Jangan, pendek-pendek aja, nanti nggak sempat dibaca. Nggak usah tulis namanya, alright? Yang nggak bawa pulpen boleh pinjam sebelahnya. Ya, yang sebelahnya pinjemin ya sebentar ya. Jangan harus pakai darah yang boros. Naruto dong ya, mau buka cycle QB gitu. Satu darah malu tuh. Iya. Kalau misalkan tasnya gede boleh dibagi 2. Boleh, kecil-kecil aja. Jangan kepanjangan nanti kita ya siur. Iya, dan kepanjangan. Dulu Bang ketika aku dilahirkan kejauhan. Maksudnya hari-hari ini aja kalian punya keresahan apa? Ketika dulu jam berapa? Bang, aku tuh galau soal apa? Nah, itu cuma tulis aja. We listen, we don't judge. Iya. Benar. Sejujur-jujurnya aja. Gak bakal dijudge kok. Kita terbuka aja. But the most important is kebaca ya. Ya. Tolong jadi apoteker kalian. Soal keluarga, orang tua, teman, sahabat, bebas. Misalnya dia bilang, Mbak Risma cuma karena aku hari ini dipaksa rokok, nggak apa-apa. Enggak. Baik kita adil aja kalau kalian. Tulis ya, simpel-simpel aja ya. Nanti Bang Torik bantu kumpulin, oke? Iya. Salah Torik ya. Sebentar aja ya. Sebentar nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang aja. Maksudnya bisa dicopot ya, kalau yang di buku bisa dicopot. Iya, jangan dikasih buku-bukunya juga ya. Harus isi dari kita baca dari ya. Iya. Bang Rizko pengen keresahan anak-anak zaman sekarang apa sih? Soalnya Kak Risma mau jadi bapak Didin. Oh iya, coba dong. Bisa aja dong. Update ya, cik update. Yes. Kertas. Oh masih ada lagi. Sebentar gue cek ya. Enggak, bayar apa? Gak usah nulis panjang-panjang, gak usah Pendek-pendek, nggak usah tulis nama, nggak usah tulis alamat, nomor HP, nomor rekening, tidak usah. Anonimus. Anonimus. Biar nanti kalau ceritanya itu sedih, kita nggak ngejudge siapa. Ya. Kontennya bagus, kok diangkat di aja. Hah? Oh, ada konten baca surat ya. Ya udah boleh kasih ke Ya. depan. Ya. Ya. Tapi temannya jangan dibagi. Oh iya. Inspirasi lagi. Jangan ngepoin masalah hidup temennya ya. Kamu masalahnya apa? Aku boleh nyontek nggak? Nggak boleh. Yang baru datang boleh tulis nomor cari kertas kayak punya keresahan apa, curhat apa, tapi yang banyak-banyak ya. Nah, itu resah banget tuh kayaknya. Udah manting-manting buku tuh, waduh. Oke, sambil lagi ya. Ya udah. Kita move on ke pembahasan utamanya. Jangan panjang-panjang, jangan 100 paragraf. Udah pun. Ya pertanyaan Ustaz. Kumpulin aja dulu, nanti kita baca dengan cepat. Ada yang udah? Yang sudah boleh dikumpulin. Jadi langsung aja Bang, aku resah soal kehidupan percintaan. Wah, langsung aja. Resah. Apa yang udah? Ada. Make sure kebaca ya. Ya pakai bahasa Molu kita nggak ada yang ngerti mohon. Udah nggak apa-apa. Ada yang Kalau udah? ini nyusul aja ya. Kalau yang baru datang nyusul aja ya. Oh yang oke. Yang mana itu? Ada yang udah? Yang udah boleh disamakan lagi mau juga ya. Oke. Yang cowok udah belum? Udah jangan nulis cheat gede apa nih? L1 segitiga kotak gitu. Ah. Oke, udah yuk. Udah. 10, 9, 8,
Yang cowok mana? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's okay, nggak harus selesai banget kok. Nggak harus detail, nggak apa-apa ya udah ya. Ya. Ada yang udah, ada yang Tipis-tipis aja kita bacain nanti biar waktunya banyak. Biar waktunya nanti kita sharing-sharing soal keresahan. Sini. Mana? Ini bukan kunci jawaban UN kan? Ada lagi? Nah, oke. Masih ada satu yang Masih ada nanti nyusul ya. Oke. Taruh depan dulu nanti kita baca bareng-bareng. bukan undian berhadiah ya? Wah. Selesai nggak selesai dikumpul ya guys. Alright. Oke. Di sini Bang Rizko pengen cerita. Bang Rizko itu sudah menemui ribuan mungkin remaja-remaja di Indonesia ini. Semua orang punya keresahan. Bang Rizko punya keresahan, Bang Tony punya keresahan, bahkan Rasulullah pun punya keresahan. Semua orang tuh pasti punya keresahan. Tapi hampir semua keresahan-keresahan itu terjadi karena interaksi manusia. Interaksi kita bisa jadi interaksi kita dengan keluarga, interaksi kita dengan teman, interaksi kita dengan guru, interaksi kita dengan orang yang kita sayangi, interaksi kita dengan orang yang kita benci. Semua itu pasti karena ada interaksi. Orang yang terlahir di pulau sendirian, nggak pernah ketemu manusia lain, dia nggak pernah punya masalah sama orang lain. Karena dia nggak pernah ketemu orang lain. Kita yang sering ketemu orang pasti sering ada masalah, benar nggak? Makanya hari ini Bang Rizko dengan materi We Listen We Don't Judge akan menyelipkan satu materi lagi yang judulnya itu Game Theory. Ya, Game Theory. Pasti kalau Bang Rizko bilang Game Theory, kalian pikiran game lagi, malah game lagi di Mobile Legends nih, push rank nih bang. Bukan. Kalau Bang Rizko ngomongin Game Theory, ya, Bang Rizko itu sedang membahas sebuah ilmu, science. Ingat Bang Rizko tadi suka science. Game theory itu kalian search di Google, apa itu game theory? Maka akan muncul. Game theory merupakan salah satu ilmu di bidang matematika. Judulnya doang game theory, ternyata ilmu matematika. Ya, untuk menganalisa dalam pengambilan keputusan ketika dua atau lebih pelaku terlibat dalam konflik. Jadi kalau kalian terjadi konflik antara kalian dengan teman kalian, kalian dengan orang tua berantem, marah-marahan, kalian sama sohib kalian jadi bete-betean, itu ternyata secara saintifik bisa diselesaikan pengambilan keputusannya. Aku harus gimana ya kalau lagi marah sama mama? Aku gimana ya ngambil keputusannya kalau seandainya lagi marah sama teman, lagi berantem sama teman? Secara matematika. Jadi game teori ini merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Jadi ini penting nih, ya. Bang Rizko nggak lagi bahas game, walaupun Bang Rizko seorang gamer. Ini ilmu sains. Nah, ceritanya gimana? Kok ada ilmu matematika yang namanya game theory? Ceritanya begini, kita bahas sejarah dulu. Ada yang tahu perang dingin nggak? Ada yang tahu perang dingin? Tahu ya? Setelah perang dunia kedua, ada perang yang disebut perang dingin. Perang dingin ini perangnya nggak perang tembak-tembakan, nggak saling kirim pasukan. Mereka tuh cuma saling singgung-menyinggung aja. Jadi kalau kayak dua orang berantem tuh saling ngata-ngatain aja, nggak pukul-pukulan. Antar dua negara besar namanya Amerika sama Uni Soviet. Ya, dulu ada nama negaranya Uni Soviet, sudah bubar tahun 90, tahun 90 jadi Rusia sekarang. Dulu namanya Uni Soviet, banyak negara-negara kecil ya, Ukraina segala macam itu bergabung di Uni Soviet. Dulu Amerika dan Uni Soviet ini dua negara terbesar, tapi mereka sama-sama takut untuk saling menyerang. Sama-sama takut karena dua-duanya itu punya senjata mematikan. Jadi daripada perang mereka saling hina-hina aja, saling bikin propaganda, saling ngirim intel-intelnya, kirim ya, saling memata-matai. Ceritanya begini, saat perang dunia kedua, tahu cerita perang dunia kedua berakhirnya itu dengan Amerika punya bom nuklir yang dibikin oleh Oppenheimer, kemarin baru di filmnya dia. Amerika punya bom nuklir di tahun 1945 yang dipakai di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ini bom luar biasa gede, satu bom aja bisa meledakkan kota. Jadi kalau satu bom itu Jabodetabek bubar, hancur. Nah Amerika punya bom itu membuat Amerika itu sombong. Kami negara terkuat, kami punya bom nuklir. Kalau ada yang macam-macam sama kami, saya nuklir kalian. Gak ada yang berani dong. Maka Uni Soviet gak mau kalah. 5 tahun kemudian, di tahun 1950, Soviet punya nuklir juga. Uni Soviet punya nuklir juga.
Maka Amerika pun kaget, wah ini bahaya nih. Kita punya saingan yang punya senjata nuklir juga. Bahaya kalau begini, kalau terjadi perang, kita ngirim nuklir, musuh bisa ngirim nuklir juga, nukliran terus, hancur planet ini, hancur, musnah peradaban dunia. Makanya terjadi perang dingin, di mana Amerika dan Soviet ini saling memata-matai, saling bikin propaganda, tapi takut untuk berperang karena dua-duanya punya senjata nuklir. Akhirnya mereka berlomba bikin teknologi siapa yang paling canggih, siapa yang duluan keluar angkasa, siapa yang paling hebat perekonomiannya, siapa yang lebih hebat industri hiburannya. Cuma lomba-lombaan itu doang, nggak benar-benar ngirim tentara. Dan kondisi ini, tegang-tegangan ini membuat dunia tuh khawatir kalau benar-benar terjadi perang, gitu ya. Ini kan orang sudah berhadapan-hadapan nih, satu pelatuk aja tertarik, ini bisa benar terjadi perang. Sampai ilmuwan-ilmuwan matematika di Amerika membuat game teori ini. Gimana nih menyelesaikan masalah Uni Soviet dan Amerika ini? Ini benar sejarahnya begitu. Ada dua ilmuwan ini, Merrill Freud dan Melvin Drescher ini, di tahun 1950 membuat apa ya? Skenario matematis. Kira-kira keputusan apa ya? Kira-kira menguntungkan dua negara ini daripada merugikan semuanya. Kalau dua negara ini perang yang rugi bisa seluruh dunia soalnya. Maka mereka buatlah game teori. Ilmu matematika yang dijelaskan dengan permainan, makanya disebut game teori. Nah, Bang Rizko pengen ngasih tahu ke kalian cara mainnya gimana dengan benar-benar simulasi. Kita simulasikan permainan, oke? Permainannya simpel. Permainannya ini tadi, kalau seandainya ada dua orang yang berkonflik, Amerika sama Soviet, kira-kira ngambil keputusan terbaiknya seperti apa kan? Nah, Bang Rizko analogikan, bukan Amerika, bukan Soviet, tapi Bang Rizko dengan sahabat Bang Rizko tadi, Bang Fuad yang suka K-pop. Apa yang terjadi kalau Bang Rizko dan Bang Fuad sedang berkonflik? Ya, dikumpulkan di satu ruangan, gitu ya, dan mereka harus mengambil keputusan bersama di waktu bersamaan. Cara mainnya seperti ini. Jadi Bang Rizko sama Bang Fuad dikumpulkan di satu ruangan, gitu ya. Terus di ruangan itu ternyata ada 10 koin emas. Ada 10 koin emas. Dan Bang Rizko sama Bang Fuad disuruh mengumpulkan koin emas siapa yang paling banyak. Panitianya, ya, itu ngasih aturan seperti ini. Kalian para pemain cuma punya dua pilihan, yaitu mau bekerja sama atau mau berbagi, mau berbaik hati, atau sama-sama mau jahat, saling mencurangi atau saling mengambil keuntungan, memanfaatkan musuh kalian. Jadi pilihannya itu doang, mau kerjasama atau enggak, mau jahat atau mau baik, itu doang pilihan, ya. Nah, tapi aturannya seperti ini. Kalau Bang Rizko mau baik sama Bang Fuad, Bang Fuad juga mau baik sama Bang Rizko, sepakat nih harus bareng-bareng memencet tombol yang baik, ya, baik. Dan kalau sama-sama baik, maka mereka akan mendapatkan cuma 3 koin ternyata. Bang Rizko dapat 3 koin, Bang Fuad dapat 3 koin, sisanya disimpan panitia. Lalu kalau seandainya Bang Rizko, Bang Fuad nih, Bang Fuad mau jahat, Bang Fuad bilang aku gak mau berbagi koin sama Rizko. Terus Bang Rizko juga bilang aku juga gak mau berbagi koin sama kamu. Lantas kami sama-sama tidak mau sepakat kerja sama, kami cuma dapat 1 koin. Kalau peraturannya seperti itu, lebih baik bersama-sama kerjasama atau pelit-pelitan, gak mau kerjasama. Coba, lebih baik apa? Pilihan pertama, pilihan A kerjasama, pilihan B tidak mau kerjasama. Lebih baik A atau B? A, karena A dapat 3 koin. Kalau B nggak mau kerjasama dapat 1 koin. Tapi panitianya di sini licik. Mereka bikin peraturan yang mau melihat sifat aslinya manusia. Apa peraturannya? Peraturannya begini. Kalau seandainya Bang Fuad mau nih kerjasama, terus Bang Rizko nggak mau kerjasama, berarti Bang Rizko itu telah memanfaatkan Fuad, telah mencurangi Fuad. Bang Rizko akan dapat keuntungan dan Bang Fuad gak dapat apa-apa. Apa? Bang Rizko dapat 5 koin, Bang Fuad gak dapat apa-apa. Ya kan? Berarti kalau mencurangi orang, kita dapat untung dong. Ya kan? Dengan aturan seperti ini. Sedangkan orang yang polos-polos saja mau membantu, mau bekerja sama, bisa dimanfaatkan orang dan dia gak dapat apa-apa. Begitupun sebaliknya. Kalau Bang Rizko mau kerja sama, Bang Fuad gak mau, Bang Fuad dapat 5 koin. Aturan ini membuat orang akhirnya berusaha mengambil advantage daripada orang lain. Pasti pikirannya mending saya nolak kerjasama terus kalau begini aturannya. Karena nolak kerjasama, kalaupun saya nolak, dia nolak, kita sama-sama dapat 1, nggak rugi kan? Kalau dia nolak,
Saya nolak nih, dan ternyata dia mau, saya dapat 5, saya untung, gitu kan? Karena kalau pilihannya nolak dan nolak tetap dapat uang. Kalau saya sepakat, dia sepakat, kita cuma dapat 3. Saya sepakat, dia nggak sepakat, saya nggak dapat apa-apa, dia yang dapat uang, iya kan? Maka mental seperti ini membuat orang itu pengen memanfaatkan orang lain terus, tanpa sadar di kehidupan nyata itu terjadi. Banyak orang-orang di sekitar kita itu mencoba memanfaatkan kita. Bikinin CPR dong, saya mau nyontek dong, gitu ya. Dia manfaatin kita dan dia mau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu terjadi di banyak hal, makanya ada orang nipu, makanya ada orang begal, makanya ada orang berbuat kriminal, karena dia berusaha mengambil keuntungan dari kita dengan cara-cara yang jahat, gitu ya. Mereka pikir hal tersebut akan menguntungkan mereka, tapi untungnya ilmuwan-ilmuwan ini nggak berhenti di sini doang. Mereka, gitu ya, karena begitu khawatir dengan kondisi Amerika dan Soviet tadi yang perang terus, sampai jumlah nuklirnya tuh banyak banget. Jumlah nuklirnya tuh, coba lihat, sampai jumlahnya itu ya ini 30.000 nuklir. Satu aja udah meledakkan Hiroshima, satu lagi meledakkan Nagasaki. Coba kalau 30.000 ini meledak, hancur bumi. Rusia lebih gila lagi, punya 40.000 nuklir, Soviet saat itu, ya. Nah, tapi nanti ketika mereka sadar tegang-tegangan terus ini tidak membuat hasil yang baik untuk dua negara, akhirnya mereka sepakat untuk melucuti senjatanya masing-masing. Capek sendiri Amerika dan Soviet, makanya perang dingin itu selesai dan nggak jadi apa-apa, gitu ya. Nah, dari game teori ini, ilmuwan-ilmuwan tadi bilang, coba kita simulasikan, yuk aturan permainan tadi dengan benar-benar kita simulasikan. Mereka buat kompetisi game teori, ya. Mereka bikin kompetisi, nama ilmuannya Robert Axelrod, orangnya masih ada sampai sekarang, gitu ya. Orang yang masih ada ilmuannya, dia mengundang ilmuwan matematika di seluruh dunia untuk membuat strategi-strategi, membuat apa ya, codingan komputer yang akan ditaruh di disket seperti ini, yang memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi dia undang, coba kamu bikin sifatnya seperti ini, kamu bikin sifatnya bebas, kita kompetisiin. Kira-kira kalau bikin kompetisi yang kayak tadi, yang Bang Resko sama Bang Fuad tadi, sifat seperti apa yang paling dapat koin paling banyak? Apakah sifatnya yang suka mencurangi, atau sifatnya yang baik, atau sifatnya yang polos, atau sifatnya yang tegas? Gimana nih? Ayo kita bikin. Maka Robert Axelrod singkat cerita mengumpulkan 15 strategi dari 15 ilmuwan matematika di seluruh dunia. Ini macam-macam ini, dikasih nama kayak nama orang. Bang Rizko, apa ya, kita studi kasus aja 3. Kita ambil contoh 3. Ada yang namanya Friedman, ada yang namanya Pete Fortet, ada yang namanya Joss. Ini punya sifatnya masing-masing nih. Kita coba contohkan satu ya. Kita ambil contoh Friedman. Friedman ini, kalau seandainya melakukan pertandingan, nih, kalau nggak ngerti caranya, Bang Rizko nggak ngerti gambarnya, Bang Rizko jelasin ya. Friedman kan pakai topi, berarti topi ini Friedman, P2 itu player 2 musuhnya, ya, kayak Bang Rizko sama Bang Fuad tadi. Ijo-ijo ini apa? Ijo-ijo ini adalah di game pertama mereka mau sepakat atau enggak. Kayak tadi loh, mau sama-sama berbagi koinnya atau enggak. Kalau sama-sama berbagi, mereka dapat 3 koin dong, ya kan? Di langkah kedua, Friedman sama player kedua masih sama-sama mau berbagi, masing-masing dapat 3 koin juga kan? Di langkah ketiga, musuhnya ternyata mencurangi Friedman. Musuhnya merah, Friedmannya hijau. Musuhnya dapat 5 koin, Friedman nggak dapat apa-apa. Di sini berarti musuhnya dapat koin lebih banyak. Oke? Ngerti ya? Udah lebih untung kan? Nah, tapi di sini ternyata codingannya Friedman ini, strateginya, kalau sekali aja dia dicurangi, maka langkah-langkah ke depannya Friedman akan tidak mau kerja sama lagi. Dia akan merah terus. Nih, di langkah-langkah selanjutnya, mau 1000 langkah pun, 1000 game pun, dia akan merah terus. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Friedman ini punya sikap pendendam. Sekali aja dia dicurangin, seumur hidup dia bakal tandai ini orang, gua nggak mau lagi kerja sama dia. Itu sifatnya ya. Padahal musuhnya udah mau hijau lagi, musuhnya udah mau bayar lagi, tapi Friedman yang nggak mau sama sekali, bakal mendendam terus. Paham ya? Berarti sifatnya Friedman ini pendendam. Kita ambil contoh lain. Ada yang namanya Joss. Joss kalau diajak duel, yang atas Joss yang player 2-nya musuhnya. Kalau di langkah pertama musuhnya Joss-nya hijau mau kerjasama, musuhnya juga mau kerjasama. Di langkah selanjutnya Joss tetap akan mau kerjasama. Nah kalau seandainya musuhnya ini menyerang Joss, memanfaatkan Joss, di langkah selanjutnya Joss akan balas. Kalau di langkah selanjutnya musuhnya hijau lagi, Joss-nya hijau lagi. Tapi sesekali Joss akan mencoba mengisengi musuhnya. Tanpa diprovokasi, Joss akan berusaha mencurangi musuhnya secara random.
Jadi mungkin di langkah ke-5, langkah 15, langkah 23, langkah 32, apa suka-suka Josh, dia akan sesekali mencoba memanfaatkan musuhnya untuk mengambil keuntungan. Maka kita tahu sifatnya Josh ini sifat orang iseng dan usil, sifat orang nakal. Sesekali dia mencoba memanfaatkan musuhnya, gitu ya. Ada lagi strategi yang namanya tit for tat. Menariknya, kata Dr. Axelrod yang bikin pertandingan ini codingannya yang paling simpel dibandingkan codingan yang lain. Simpel banget. Kenapa? Yang lain itu codingnya itu panjang gitu ya. Kalau musuh begini kita begitu, kalau nanti ini iseng begini, iseng begitu, panjang banget codingannya. Kalau tit for tat dibikinnya simpel banget. Apa? Dia akan mulai dengan baik. Pasti setiap langkah awalnya dia akan mulai dengan baik. Mau dulu kerja sama dengan musuh, gitu ya. Nah, dia akan lihat kalau musuhnya mau bekerja sama di langkah pertama, maka di langkah selanjutnya tit for tat akan mau lagi kerja sama. Tapi kalau seandainya di langkah selanjutnya ternyata musuhnya mencurangi dia tandai. Oke, musuhnya begitu ya. Di langkah selanjutnya aku akan tegas. Jadi strateginya ini baik dulu, sisanya lihat musuh, copy pergerakan musuh. Kalau musuhnya jahat, next game aku tegas. Kalau musuhnya di next game ternyata baik lagi, oke, aku baik lagi. Dia maafkan musuhnya. Kalau musuhnya baik terus, aku baik terus. Gitu ya. Kalau musuhnya jahat lagi, aku tegasin lagi sekali lagi. Dia adalah tipe yang tegas. Kalau orang baik, dia perlakukan baik. Ya, kalau orangnya iseng sama dia perlakukan dengan tegas. Sikapnya seperti itu. Maka singkat cerita, ilmuwan menandingkan 15 strategi tadi kayak liga gitu ya. 200 langkah, jadi itu kan per langkah gitu, 5 kali diulang. Singkat cerita, hasilnya yang juara adalah tit for tat. Coding yang paling simpel tadi. Dia yang mendapatkan koin paling banyak. Strategi simpel, tapi mengalahkan strategi-strategi lain. Dan di sini ilmuwan matematika itu menemukan fakta unik yang lain, yaitu apa? Bahwa ternyata ada strategi-strategi yang warna hijau ini adalah strategi-strategi yang dari langkah awal aja selalu mau bekerja sama, atau ilmuwan sebut strategi yang nice. Dari langkah awal aja pasti mereka tuh mau baik, sisanya ngelihat pergerakan musuh dulu. Jadi langkah pertama, langkah dua pasti mau bekerja sama. Ada lagi strategi-strategi yang merah. Dari langkah pertama aja sudah mencoba mencurangi. Berarti strategi-strategi yang jahat nih. Disebut ilmuwan dengan strategi yang nasty. Ternyata strategi-strategi yang dari awal itu punya niat jahat mengumpulkan koin paling dikit dalam jangka panjang. Mungkin kalau permainan cuma satu game, satu langkah atau 2 langkah, strategi yang jahat ini punya untung yang banyak. Tapi kalau sudah 200 langkah, strategi yang jahat ini gak dapat apa-apa. Yang baik, yang dapat koin yang banyak malah strategi yang baik. Ini menarik secara matematika. Ini bisa menggambarkan sifat manusia, gitu ya. Tapi ilmuwan tadi Dr. Axelrod nggak puas. Ini kan cuma 15 kontestan aja. Coba kita bikin kompetisi lagi dengan jumlah peserta lebih banyak. Dibikinlah lomba game teori yang kedua. Ternyata pesertanya itu jauh lebih banyak. Pesertanya ada 63 dan langkahnya ini random, bisa ribuan. Kalau tadi cuma 200, ini bisa 2000 langkah, biar panjang banget nih jaraknya ya, waktunya, biar koinnya bisa terkumpul banget dan diulang secara 5 kali. Ternyata dari 63 kontestan tadi juara satunya tetap tit for tat. Tit for tat yang tegas tadi tetap juara. Ya, yang mau niat awalnya baik lalu tegas terhadap musuh yang jahat, gitu ya. Ini menarik nih. Tit for tat always win. Sebenarnya nanti ada nih cara ilmuwan tuh gimana ya? Gimana tit for tat ini kita ajak kompetisi menang, kita ajak kompetisi lebih ramai lagi menang. Gimana caranya mengalahkan tit for tat ini? Kata Dr. Axelrod. Maka dia bikin skenario menarik. Apa skenarionya? Dia bikin kompetisi di mana tit for tat ini harus bertanding dengan kelompok yang nasty tadi. Ingat? Kelompok jahat. Tit for tat dong yang baik, sisanya jahat semua. Di kompetisi ini, tit for tat ternyata kalah telak. Tit for tat dari awal baik dijahatin, baik lagi dijahatin, susah dia. Dia akhirnya hanya menjadi strategi yang selalu dimanfaatkan oleh circle jahatnya. Nggak bisa berkembang, nggak bisa berkembang. Dia ke kiri dijahatin orang, ke depan dijahatin orang, ke kanan dijahatin orang, kena terus dijahatin orang terus. Maka di skenario ini tit for tat kalah. Tapi Dr. Axelrod tetap nggak puas. Sekarang coba aku bikin skenario di mana ada sekelompok kecil tit for tat, kecil aja jumlahnya, ya. Sekelompok kecil tit for tat melawan begitu banyak penjahat. Ternyata Dr. Axelrod menemukan tit for tat nanti akan membuat strategi-strategi jahat ini jadi baik, mau bekerja sama.
secara coding komputer. Tit for tat yang jumlahnya kecil tadi ini akan mewarnai kelompok-kelompok jahat. Jadi kelompok yang nice. Ini bukan suatu bercandaan, ini ada jurnal ilmiahnya secara matematika. Apa yang kita bisa pelajari dari game teori? Ya, pertama, be nice, jadi baik. Ya, komputer tadi aja codingnya. Siapa yang baik, dia mendapatkan koin yang lebih banyak. Mungkin kebaikan itu nggak kita rasain sekarang. Kebaikannya nanti setelah 200 game lagi baru merasa koinnya itu lebih banyak daripada orang lain. Kalian kalau baik sama teman kalian, mungkin besok kalian belum mendapatkan apa-apa. Bisa jadi nanti kebaikan itu balik lagi beberapa tahun kemudian. Bahkan bisa jadi nggak balik lagi di dunia ini, tapi di akhirat nanti Allah ganti dengan pahala yang lebih baik. Ya, jadi kebaikan itu secara matematika akan kembali ke diri kita sendiri. Jangan pikir ketika kita baik sama orang lain, kita tuh sedang ngenakin orang lain. Enggak, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Oke? Makanya ketika berkonflik sama orang, carilah opsi di mana yang itu sebenarnya baik untuk dia dan baik untuk kita. Jangan sampai baik untuk kita doang. Kalau baik untuk kita doang, berarti kita curang sama dia dong. Sama dia kan? Kita cuma dapat 5 poin, dia tak dapat apa-apa. Cari yang bisa menguntungkan bersama. Walaupun orang itu jahat. Kedua, forgiving, maafin, pemaaf. Sebagaimana Tim Fortet tadi dijahatin, dia tegas, tapi dia maafkan musuhnya. Enggak seperti Friedman tadi, sekali dijahatin dodong terus. Jadi jangan sampai kalian di sekolah diusilin teman terus kalian itu nggak mau negur lagi seumur hidup kalian. Nggak gitu, ya. Maafkan orang itu. Karena ternyata Bang Rizko paham juga seiring waktu, kalau kita itu punya dendam sama orang lain, yang akan rugi itu kita sendiri. Mental kita nggak sehat. Ngeliat orang ini senyum kita bete, ngeliat orang itu bete kita tambah bete, serba salah, gitu ya. Padahal kita satu sekolah sama dia, satu kelas sama dia, tiap hari harus ketemu sama dia, maka tiap hari kita bete terus gara-gara ada dia, gitu ya. Itu mending kalau satu orang. Kalau kita punya banyak dendam ke orang lain, ke sini bete, ke situ bete, ke sana bete, akhirnya mental kita sendiri. Satu-satunya cara apa? Berdamai dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri ternyata yang bermasalah. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Maka jangan berdendam. Yang ketiga, find a good community. Cari komunitas baik. Tim Fortet tadi selalu menang kompetisi, tapi ketika dikelompokkan sama kelompok jahat, dia cuma dimanfaatin. Nah, kalau kalian ngerasa kalian itu cuma dimanfaatkan terus di sekolah, kalian cuma merasa dimanfaatkan terus sama circle kalian, cari circle yang baik yang membuat kita berkembang, bahkan bisa mewarnai circle lain kayak Tim Fortet tadi. Jangan-jangan hidup kita selama ini kita tuh terposisikan di circle yang jelek kayak Tim Fortet tadi. Jadi dimanfaatkan, di sini dijahatin, di sini pokoknya serba salah. Tapi kalau kita punya sekelompok kecil teman yang komunitasnya itu positif, kita bisa mewarnai komunitas yang negatif walaupun banyak. Dan ini terjadi di alam juga. Kita melihat bagaimana kalau kalian nonton dokumenter itu ada ikan hiu, gitu ya, pengen memaksa ikan kecil-kecil, ikan kecilnya malah berkumpul. Ya, ikan kecil-kecil di laut itu berkumpul dan membuat hiu predator ini ngerasa ikan kecil-kecil ini adalah satu entitas besar raksasa, dikiranya ikan paus, gitu ya. Sehingga predator itu pun menghindar. Maka berkumpul itu bisa menjauhkan kejahatan. Setan itu nyerangnya sendirian. Setan itu suka menggoda orang sendirian. Makanya kita yang suka maksiat ini, maksiatnya enaknya sendirian. Maksiat tuh enak di kamar sendirian, gak ada orang. Kalau maksiatnya di pasar mah gak enak, dilihatin orang, malu gitu. Fitrahnya manusia seperti itu. Makanya jangan sering sendirian, ngerasa aku tuh lone wolf, gitu ya. Aku tuh juang solo player. Rugi, Bang Rizko push rank solo player aja bukan untuk bintang, turun lagi ke epic, gitu ya. Sedih. Iya, maka cari komunitas yang baik. Memang sudah fitrahnya seperti itu, dan itu terjadi di mana-mana. Secara matematika terbukti seperti itu, secara alam pun seperti itu, bahkan secara politik pun seperti itu. Ini Bang Rizko wajib bahas karena Bang Rizko dan tim yang ngaji itu selalu berikrar kami itu all in Baitul Maqdis. Dimanapun kami ada kesempatan ngomong, kami akan bahas Baitul Maqdis, bahas Palestina. Ini juga terjadi geopolitik ketika Israel dan Palestina konflik. Tadi kan ilmu geopolitik ini bahas konflik nih. Kita lihat ya, secara sejarahnya dulu Palestina itu negara Muslim yang berdikdaya. Mereka tuh punya kehormatan, mereka punya negara sendiri, nggak punya negara orang Israel. Lalu orang Israel berbondong-bondong meminta pertolongan ketika mereka itu dipersekusi, disiksa di Eropa, dibantai di Eropa.
tolong Palestina, tolong kami. Mereka datang dengan kapal-kapal. Ini foto asli, mereka minta perlindungan. Tolong warga-warga umat Islam, tolong kami di negara Eropa tersiksa. Maka Palestina berbuat baik, dan Israel dengan dalihnya tersiksa, pura-pura baik. Kami akan jadi warga negara kami ini baik, kami akan numpang tinggal doang, kami cuma mengungsi doang. Maka Palestina berbuat baik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata diam-diam orang-orang Israel mempersenjata diri, dibantu Inggris, dibantu Eropa gitu ya, punya niat jahat mereka. Mereka mulai memberontak kepada penduduk Palestina. Mereka mulai nembak-nembakin, mereka mulai punya senjata, mulai jahat nih. Tapi apa yang terjadi? Palestina masih berlaku baik. Kalau Palestina jahat, ngelihat orang Israel sudah bikin geng-geng bersenjata ini, pasti langsung dibantai lagi, langsung disikat. Ini orang-orang ini kan di rumah kita semena-mena, bantai habis aja jumlah kita lebih banyak. Tapi enggak terjadi seperti itu kan. Palestina tetap baik. Lalu apa selanjutnya? Ternyata Israel melakukan pembantaian, mendirikan negara sendiri, mendirikan negara diam-diam di tahun 48, di saat Palestina pun pada punya negara sendiri. Tapi Palestina enggak ngebantai mereka. Lalu mereka melakukan pembantaian An-Nakbah, mengusir ratusan ribu orang. Pembantaian yang terparah sebelum 7 Oktober, gitu ya. Masih aja Palestina baik, sampai Israel terus-menerus berbuat jahat pada Palestina. Sekali aja nih Palestina berbuat tegas, 7 Oktober mereka serang balik. Dan serangan baliknya pun jelas untuk bertukar tawanan. Hamas mengambil orang Israel karena Israel itu sudah mengambil 5.000 pemuda Gaza saat itu. Jadi dia ngambil warga Israel untuk tukeran tawanan. Nggak ada ceritanya melakukan pemerkosaan, menyembelih bayi, itu nggak ada. Itu hoax, sudah terbukti itu hoax. Cuma minta tukar tahanan. Bahkan 8 Oktobernya Hamas langsung bilang, yuk kita tukeran tawanan. Tapi apa? Israel melihat itu kesempatan ini nih, ini pembenaran kita untuk membantai habis mereka. Maka terjadilah 7 Oktober sampai kemarin baru ceasefire. Pembantaian gila-gilaan banget, yang terparah sejarahnya Palestina, gitu ya. Baru sekali doang tuh Palestina tuh berbuat tegas. Tapi apa next move-nya? Ternyata next move-nya ketika pertukaran tawanan itu benar-benar terjadi, Palestina melakukan kebaikan. Tawanannya dilepaskan dalam kondisi sehat, dikasih goodie bag. Dikasih goodie bag itu kayak pulang dari summer camp gitu. Dikasih goodie bag, pakaian yang proper. Sedangkan tawanan Palestina pulang dengan gak ada kaki, pulang dengan lubang-lubang di tubuh bekas peluru, pulang dengan mata buta, habis disiksa habis-habisan. Orang Israel dikasih hadiah sampai Bang Rizko yakin orang Hamas itu bahkan gak makan tawanannya dikasih makan kayak zaman Nabi dulu. Karena mereka sehat-sehat coba, gemuk-gemuk. Orang Hamasnya kurus kering, saking mereka menjaga kehormatan dalam aturan perang. Itu terjadi. Israel pikir kalau aku jahatin mereka terus, aku akan menang, ya kan? Tapi kita baru saja belajar game teori. Orang yang berusaha jahat terus, kelompok Nesti, apa yang terjadi? Mereka dapat poin paling tinggi. Mereka pikir mereka akan menang. They thought they will win. Tapi secara matematika mereka tuh kalah. Mereka nggak sadar. Mereka kalau belajar game teori aja, move-nya Israel tuh akan membuat mereka semakin terpojok terus. Makanya kita lihat sekarang pembelaan kepada Palestina itu gak datang dari kaum muslimin doang. Datangnya bahkan dari kaum LGBT di Amerika sana. Datangnya dari orang-orang kafir di Eropa sana. Mereka yang punya hati nurani belanya Palestina. Israel itu pusing sampai ngebendung pembelaan Palestina. Di Instagram orang ngebelain Palestina, di YouTube orang ngebelain Palestina, di TikTok orang ngebelain Palestina. Move-nya apa? Ban aja TikTok, ban aja Instagram. Udah stres mereka, gitu ya. Dan ini yang terjadi. Kenapa Bang Rizko bahas ini sama kalian? Karena kalian itu adalah gengsi. Di Amerika itu ya, yang ngebela Palestina sampai rela dipukulin itu siapa? Gengsi. Sampai sekolah-sekolah mereka berdiri di kampus tuh, di sekolah-sekolahnya bikin tenda, demo di sekolah-sekolah mereka. Mereka bilang kami nggak mau negara ini itu terlibat dalam pembantaian di Palestina. Yang berani siapa? Gengsi zaman sekarang ini. Kalian ini ya, kalian itu makin tulus. Orang-orang tua, segenerasi Bang Rizko bahkan lebih tua lagi, kalau berjuang membela Palestina, pikirnya apa? Duh, nanti kalau aku bersuara, kerjaanku gimana? Duh, kalau aku nanti membela Palestina, aku dipecat terus anak istriku makan apa? Banyak banget alasannya. Kalian nanti tulus. Itulah Bang Rizko bilang, kalian itu potensi. Kalau banyak orang ya, orang-orang tua yang ngatain kalian, mereka tuh iri dengan kebebasan kalian. Kami itu dibesarkan dengan informasi satu arah. Kami dibesarkan dengan TV.
Nonton beritanya di TV, belum ada Instagram, belum ada HP. Kalau itu isinya hoax, kami percaya. Kalau kalian dengar berita Hamas melakukan pembantaian menyembelih bayi, kalian cari tahu gitu, ternyata hoax. Kalian punya sumber informasi sendiri. Jadi hoax dari pemerintah Israel itu nggak mempan nih kalian. Ini terbukti tuh. Makanya kalian punya privilege. Kalian tuh punya privilege yang nggak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Apa? Contoh satu, sumber informasi. Sumber informasinya Gen Z itu, kalian itu ya, terlahir sudah ada internet. TV itu udah gak laku lagi. Masih ada yang nonton TV di sini? Gak ada. Zaman Bang Rizko dulu wajib harus ada TV. Di sekolah ngobrolinnya apa yang ditonton kemarin. Kemarin aku nonton Shinchan, nonton Doraemon, ngobrolin di sekolah. Kalian punya informasi masing-masing. Bahkan akhirnya kalian tuh punya circle masing-masing. Yang suka game ngobrolin game, yang suka K-pop ngomongin K-pop, yang suka bola ngomongin bola. Beda tuh circle-nya. Karena sumber informasinya tergantung algoritma kalian. Itu privilege-nya kalian. Ya, terus kalian punya komunikasi. Untuk konfirmasi ini benar atau enggak, kalian bisa langsung konfirmasi, guys ini benar nggak sih? Oh itu hoax bro. Kalau kami dulu, ya cuma bisa nanya itu kalau nggak ke orang tua, ke guru. Itu doang tuh. Ya, kami tuh cuma bisa nanya tuh ke orang tua, ke guru doang. Iya kalau orang tuanya paham, kalau orang tuanya nggak paham, iya kalau gurunya ngerti, kalau gurunya nggak ngerti. Kalau kalian, bahkan kalian itu langsung bilang, mending gue googling aja, gitu. Gue nggak butuh lagi tuh nanya-nanya segala macam. Kadang membuat kita meremehkan sesuatu sih, tapi itu tuh privilege. Serius, itu privilege yang gak dimiliki orang sebelumnya. Dan yang paling penting nanti ke depannya ya, kalian tuh punya banyak opsi dengan gadget kalian itu. Entertainmentnya pun punya banyak opsi. Ya, nih Borisku punya datanya. Main reason Gen Z for using the internet. Kalian itu satu, finding information. Ini datanya 2024. Ya, staying in touch with friends and family. Finding new ideas or inspiration. Nah ini adalah privilege semua generasi Gen Z yang nggak dimiliki generasi-generasi sebelumnya. Lihat hiburan-hiburannya. Yang pertama itu mobile app YouTube, gamenya Mobile Legends, Free Fire, gitu ya. Langsung Google dan lain TikTok. Ini yang kalian pakai sehari-hari yang nggak bisa kami dapatkan sebelumnya. Sehingga kalian itu terbentuk idealisme tanpa kalian sadar. Terbentuk idealismenya. Benar. Di zaman Bang Rizko, prestasi terbesar itu kalau sudah PNS, punya rumah, punya mobil gitu. Bang Gen Z, Bang Rizko tanya, Bang Rizko tanya Gen Z, kalian mau punya rumah nggak sih? Buat apa? Buat apa punya rumah? Serius? Kalian nanti tulus, ngapain harus KPR, apa ya, punya hutang di bank kalau maksa-maksa yang punya rumah? Mending chill dulu nggak sih? Kalian tuh punya idealisme sendiri. Gen Z dianggap mudah resign, ada di berita-beritanya. Kalian kalau kerja di sini, bosnya toksik, keluar kalian. Gampang banget kan? Kalau orang bilang inilah mental Gen Z, gak benar. Menurut Bang Rizko, kalian itu punya freedom. Menurut Bang Rizko, kalian punya freedom. Karena orang-orang tua kalau sudah kerja nih, di tempatnya ternyata bosnya toksik, lingkungannya toksik, dia dimanfaatin, rela dia ditoksikin. Mentalnya rusak rela, hanya demi gaji. Kalian mikir ngapain gaji? Untuk apa gaji kalau aku nggak having fun? Ngapain gaji kalau aku nggak punya bahagia? Itu privilege loh. Sehingga kalian itu nggak terikat dengan apapun. Kalau ada bos yang ngatur-ngatur kalian, gak usah sholat ya, kita minting aja, enak aja. Siapa lu? Berarti kita sama kalian itu berarti sama bos gitu. Menurut Bang Rizko itu privilege pemuda. Iya, lihat nih, alasan Gen Z lebih pilih sewa rumah dibanding beli rumah. Alasan Gen Z milenial banyak pilih kontrak. Kalian gak mau terbeban, ngapain? Mending aku nggak punya mobil, tapi tetap bisa nongkrong, beli boba, beli kopi, beli apa lah ya. Gaul-gaul sekarang. Kalau zaman dulu orang tua rela makan satu telur bagi 4, tapi KPR rumah. Kamu rumah, riba pula. Karena kenapa? Malu kalau ditanya tetangga belum punya rumah gitu-gitu. Karena mana peduli omongan tetangga. Mana peduli, iya kan? Bete banget dong. Bahkan gak kenal sama tetangga. Sama keluarga sendiri aja kalau lebaran kadang gak kenal. Karena Gen Z itu gak peduli. Karena keluarga itu bahkan ya, menurut kalian itu not really important. Mereka nggak tahu siapa aku, mereka nggak besar sama aku, mereka nggak kenal juga, kumpul setahun sekali pas lebaran doang. Lebih kenal teman-temanku, sahabat-sahabatku dengan aku daripada sepupuku yang di mana sana gitu ya. Jadi ikatan darah itu pun bisa sampai nggak berharga. Dan menurut Bang Rizko itu privilege. Kenapa? Membuat kalian itu bebas banget. Kalian itu punya freedom yang luar biasa. Jujur aja, Israel itu setengah mati ngendaliin kalian itu, setengah mati. Mereka tuh ngeluarin duit triliunan dolar untuk bikin propaganda dan mental semua.
Hasilnya apa? TikTok di-ban, mau di-ban kawan. Karena apa? TikTok itu sumber informasi Amerika, ternyata mereka ngeliat, oh jahat banget Israel ini ya. Selama ini di TV-TV Israel yang baik, Palestina tuh teroris gitu. Ternyata mereka menemukan data yang lain. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa ngebendung gengsi tadi demo, gengsi itu membela Palestina. Mereka ban itu. Stres mereka ngeladenin kalian itu. Stres mereka mempropagandakan kalian itu. Maka gunakan freedom itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disalahgunakan. Ini guys, gue lihat. Inisiatif hijau, gengsi membangun komunitas ramah lingkungan. Gengsi itu selalu membuat pergerakan yang out of the box dan tidak dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya yang banyak pertimbangan. Tahu nggak kelompok pemuda yang suka ngumpulin sampah di sungai? Pandawara. Pandawara itu kan kelompok gengsi yang kesel. Mana ini dinas kebersihan ini, gotnya kotor ini? Mana ini pemerintahnya? Nggak gerak sendiri mereka. Yang akhirnya bikin malu Pemda itu kan, bagus Pemdanya kebersihan melihat mereka. Di sini Bang Rizko kasih tahu ya, memang sudah sejarahnya peradaban itu dirubah oleh pemuda. Pasti. Tahu nggak Rasulullah itu ketika membawa Islam, 40 orang pertama yang memeluk Islam itu siapa? Pemuda. Dan orang tua. Pemuda itu selalu membawa perubahan. Cuma tinggal pemudanya diarahkan kebaikan. Kalau pemudanya dibiarkan kosong, dibiarkan bodoh, dibiarkan main-main aja, udah kalian akan jadi generasi yang hilang aja. Pemudanya ini harus diarahkan pergerakannya. Dan semua orang tahu, sadar, pemuda itu harus digarap sebaik-baiknya. Bahkan pendiri negara kita ya menyadari benar bahwa nih, berikan aku 10 pemuda, maka akan diguncang dunia. Ini statementnya Pak Soekarno. Karena tahu pemuda ini yang akan mengubah dunia. Dan Bang Rizko yakin kalian gitu ya, kalau diarahkan ke arah kebaikan, kalian tuh bisa membuat Indonesia lebih baik. Bahkan bisa memegang amanah untuk mengembalikan kondisi agamanya Allah Islam ini ke kondisi yang lebih baik. Tinggal siap mau diarahkan atau enggak. Maka Bang Rizko itu nggak pernah nyalahin gengsi punya apa ya, mental lemah segala macam. Menurut Bang Rizko itu privilege semua. Bang Rizko melihat diri kalian itu positif semua. Tinggal mau diarahnya atau enggak. Itulah Bang Rizko kumpulnya sama Rasya. Itulah Bang Rizko kumpulnya sama anak-anak e-sport. Itulah Bang Rizko main game. Komunitas dakwah Bang Rizko tuh umurnya 30 ke bawah, 25 ke bawah semuanya. Karena Bang Rizko tuh rada hopeless dengan orang-orang tua. Serius rada hopeless. Tahu nggak? Kalian pasti juga bete banget, ini boomer, ini apa sih, jadi pemerintah nggak beres. Itu Bang Rizko kalau lihat komen TikTok tuh dicari pejabat korupsi gitu ya, gimmick doang. Terus beli mobil dinas mahal, punya buat apa? Itu kalian gele. Kalian pengen perubahannya ada di tangan kalian. Nah makanya untuk menyelesaikan urusan Indonesia, untuk menyelesaikan urusan dunia, untuk menyelesaikan urusan Palestina, ada satu hal yang harus kita selesaikan. Apa? Diri kita sendiri. Kalau kita belum selesai sama dari diri kita sendiri, gimana kita menyelesaikan masalah orang kan? Makanya Bang Rizko pengen lihat masalah-masalah kalian. Apa masalah-masalah yang kalian tuliskan ini? Kita coba review satu persatu, cepat aja. Ya, oh ya taruh sini ya. Yang cepat-cepat aja, supaya nanti kita lihat. Boleh sini aku aja garis besar. Ini random, tidak baca lama, baca sebentar. Terkadang salah satu keresahan yaitu ketika menjalani ibadah masih malas atau merasa kurang. Ya bagus banget. Umur segini risau masalah ibadah, mantap. Karena biasanya yang risau begini nih udah pensiunan, umurnya 60, tahun depan mau mati. Ya saya selama hidup sudah kerja terus buat anak istri, anak saya sudah menikah, sudah kuliah, sudah gak ada urusan lagi, akhirnya sibuk di masjid. Ya, makanya kan isi masjid itu bapak-bapak tua yang udah kan kamu lagi ngapain kan nunggu mandi aja kan. Ya. Nah ini kalau ada pemuda, si gelisahnya urusan ibadah, itu jauh lebih dicintai Allah. Allah itu bahkan bilang, Allah itu lebih jauh cinta pemuda yang sibuk ibadah daripada orang tua yang sibuk ibadah. Karena kenapa? Di saat muda itu potensi maksiat paling tinggi. Kalian pengen pacaran, kalian pengen mencoba segala sesuatu yang haram, rasa-rasa penasaran itu pengen dipenuhi. Tapi kalian memilih ibadah, maka Allah akan bangga dengan manusia-manusia kayak gitu. Sebagaimana ya, Bang Rizko punya anak masih kecil. Kalau anak Bang Rizko tiba-tiba pulang dari main, bajunya kotor, terus dia cuci sendiri, gitu ya, kecil-kecil, bisa masih kecil banget nih, dia cuci sendalnya yang masih kotor. Sebagai orang tua bangga lihat anak begitu, dan disuruh tiba-tiba cuci sendiri, bangga kan? Karena kenapa? Dia punya inisiatif untuk bertanggung jawab.
bangga sama mesin cuci yang kerjanya tiap hari nyuci? Gak pernah kan? Pernah gak ngeliat mama kalian? Mesin cuci, bagus, cucianmu bersih sekali, dipuji-puji gitu, gak pernah kan? Karena kita bilang, ya memang kamu diciptakan untuk nyuci, kalau kamu gak nyuci, kamu sejual, bongkar gitu ya. Kalau cuciannya bagus, gak dipuji. Ya, itulah yang membuat Allah tuh bangga sama manusia. Karena kenapa? Allah punya loh makhluk yang lebih ahli ibadah dibanding kita, yaitu malaikat. Itu ibadahnya bisa, sujudnya aja bisa jutaan tahun ya. Rukunya bisa ribuan tahun itu. Zikirnya gak putus-putus. Tapi Allah B aja, karena memang sudah diciptakan malaikat itu seperti itu. Sebagaimana mesin cuci diciptakan nyuci, malaikat diciptakan ibadah. Nah ini Allah ciptakan makhluk yang dia itu bisa aja loh masih. Dan Allah kalau mau masih silakan aja, Allah izinkan. Tapi Allah gak ridhoi. Tapi dengan kesadaran penuh dia bilang, ya Allah aku gak mau maksiat, aku mau ibadah aja. Baru gak. Maka kalau ada pemuda yang masih umurnya begini bikin ibadah, jangan karena Allah aku aja bangga. Basic kan? Boleh. Kesanku adalah aku hanya ingin ditanya keadaanku sama oleh orang tua. Alright. Kurang dari orang tua. Ya, kurang perhatian. Kurang perhatian pengen ditanyain. Kalau orang tua sibuk, gitu ya, pahami memang orang tua tuh amanahnya banyak. Mengalah sesekali. Kalaupun terasa memang kayak jauh banget, coba mulai, kita yang mulai. Kalau sampai orang tuanya sulit untuk memulai, ibu ini kok gak peduli gitu ya, kita nanya, Ma, sekali jalan-jalan yuk Ma, sekali kita yang mulai, ya. Jadi mulailah kita take action sebelum berharap sama orang. Iya memang orang tua itu harusnya kan dia orang tuaku dong, kan dia yang bertanggung jawab, harusnya dia lah, memang. Tapi Bang Rizko setelah jadi orang tua baru paham. Bang Rizko seorang bapak, punya istri, punya anak, tetap punya orang tua juga. Bang Rizko ini tetap anak juga. Orang tuanya bahkan jadi double, ada mertua. Gitu. Dan sebagai laki-laki tanggung jawab Bang Rizko semua. Bang Rizko punya adik juga yang masih sekolah. Karena orang tua bantuin dong biayain sekolahnya. Lah sudah lah ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, terus anak Bang Rizko, papa gak pernah peduli aku. Bentar, bukan gak peduli, papa lagi kerja gitu. Karena orang tua tuh sudah terbagi. Ustadz Bang Rizko tuh ngasih tahu analoginya, orang tua tuh layaknya karet. Orang tua tuh layaknya pensil. Yang ditarik karet, tahu gak sih? Karetnya ini banyak. Narik ke sini, narik ke situ. Jadi dia nggak stabil. Kalau dia condong ke salah satu aja, penanya akan jatuh, pensilnya akan jatuh. Kalau dia jatuh, dia buyar. Karena kenapa? Karet lain berarti putus. Kalau seandainya Bang Rizko fokusnya ke anak aja, orang tua Bang Rizko, kalau orang tua Bang Rizko orang tua, anak istri harus sama. Jadi orang tua naik, Bang Rizko harus tarik lagi ke sini. Ketika anak istri naik, sabar harus sini dulu satu-satu. Tanggung jawabnya super duper banyak. Lagi ngurusin tanggung jawab sini, token listrik bunyi, bentar, isi token listrik dulu. Bentar, kerja dulu, nyari uang dulu, bentar. Banyak banget urusan. Bahkan ngurusin anak orang. Di Discord segala macam, Bang Rizko, anak saya ketagihan game, gimana caranya? Banyak banget urusan. Makanya kalian tidak akan pernah paham sampai jadi orang tua. Bang Rizko tahu kok. Bang Rizko tuh termasuk orang yang jauh sama keluarga dulu. Jauh banget. Tapi akhirnya Bang Rizko sadar, gak bisa kalau begini terus. Orang tua Bang Rizko akan semakin tua, Bang Rizko semakin banyak amanah, Bang Rizko yang mulai nanyain kabar orang tua, sesekali telepon, ya. Nah kalau kalian masih serumah, kalian harus sadari gak bisa gini terus. Orang tuaku banyak tanggung jawab, ngurusin aku, nyekolahin aku, gitu. Maka coba aku yang mulai. Kalaupun gak bisa, ada satu senjata yang sering kita lupain, doa. Kita kadang pengen banget merubah orang, tapi gak berdoain. Kalau kita benar-benar pengen merubah orang, minta sama Allah. Allah tuh yang membolak-balikkan hati orang. Ketika sholat doain orang tuanya, ya Allah mudah-mudahan semoga orang tua aku lebih peduli, lebih care, lebih lain. Sabar. Gitu. Dan kita seperti lagi, dia bagus. Iya. Aku kira bakal masih gitu, aku gelisah, temanku punya McLaren. Ada yang menarik nih. Apa? Tentang percinan sekarang bucin kayak berlebihan. Apa? Tentang apa? Bucin. Oh bucin. Seumuran kalian bucin itu wajar. Kalau seumuran kalian nggak bucin, malah semua khawatir. Jujur ya. Betul. Aku tuh punya prinsip, kalau nanti anakku sudah seumur kalian, SMP, sudah mulai SMA, terus dia bilang, Papa, aku suka sama cewek di sekolah. Aku bukan orang tua yang akan memarahi dia. Kamu tuh belum punya pacaran atau macam. Enggak, aku akan bilang alhamdulillah. Dia
laki-laki yang suka cewek. Karena di zaman sekarang, wih, ada laki-laki suka laki-laki lah, segala macam. Harus akan bersyukur dulu, ya Allah, ternyata dia masih terjaga itu. Masih aman. Iya. Betul. Dan kedua kan Bang Rizko bilang, mana cewek yang kamu suka? Cinta itu yang ngasihnya Pak Allah. Cara melampiaskan cinta itu pilihan kita. Karena ternyata dalam Islam itu agama yang tidak melarang cinta. Cara melampiaskannya yang diatur sama Islam. Kalau suka, itu ada caranya gimana? Kalaupun belum siap melanjutkan caranya, diajarkan tutornya. Puasa, aktivitas ini, bahkan kata Rasulullah. Karena obat cinta tuh gak ada, guys. Gak ada obat cinta itu cuma satu, kata Rasulullah, menikah. Rasul yang bilang, obat cinta itu kalau kalian cinta sama orang, obatnya itu menikah. Ya, aku kan masih SMP, masa menikah? Nanti ada solusi lainnya. Puasa, sibukkan sama aktivitas lain sampai kalian itu teralihkan sama cinta. Cinta itu jadi motivasi. Aku buktikan sama doi aku mau jadi ranking 1 dan ranking 1. Aku buktikan sama doi aku mau jadi lelaki yang bertanggung jawab. Kalian sibuk menghafal apa segala macam Al-Quran segala macam untuk menjadi pria yang lebih layak. Baru nanti ketika waktunya menikah kalian siap. Nggak ada pacar-pacaran dalam Islam. Nah, jadi kalau kalian cinta, itu cintanya nggak salah. Ya, pelampiasan yang harus diatur. Bersyukur kalau kalian sudah cinta-cinta. Yes, bro. Aku lagi capek tentang sekolah, terutama pertemanan. Padahal sekolahku bagus, sekolah menghafal Quran. Capek. Burn out. Semua orang itu punya rasa capeknya, lelahnya. Bahkan dalam jalan kebaikan itu ada capeknya. Makanya kalian boleh istirahat. Boleh istirahat. Kalian punya hobi apa? Salurkan dengan hobi itu. Tapi ingat, jangan sampai kita sibuk dengan hobi kita sampai lupa dengan tujuan utama. Nih kamu di sekolah bagaimana kalian kalau dari Jakarta nih mau mudik ke Surabaya naik mobil, boleh nggak sih ke rest area? Boleh. Yang penting nanti ke rest area sebentar, pipis dulu, jajan dulu, ngopi dulu, terus jalan lagi. Capek lagi ke rest area lagi, jalan lagi habis itu sampai ke Surabaya. Jangan sampai ceritanya kalian aku mau ke Surabaya, terus di Cikampek ke rest area, terus kok enak di rest area, nyaman, makanannya banyak, jajanannya banyak, seru-seru. Enggak mama, aku mau di sini aja. Ayo mau di Surabaya, enggak, aku lebih nyaman di rest area. Itu yang terjadi kalau seandainya kalian sekolah menghafal Quran terus, kamu K-popan terus, enggak, aku lebih suka K-pop. Aku enggak suka ngaji-ngaji kumpul sama teman, aku lebih suka nge-game, aku lebih suka main. Itu kalian lagi nyangkut di rest area. Kalian lupa sama tujuan utama. Tujuan utama kalian buat apa? Ya, maka Bang Rizko bilang, ke rest area itu boleh untuk menyiapkan bekal. Kalian kalau lagi burn out di sekolah, aku pengen push rank, boleh. Tapi itu untuk rest, untuk refreshing. Biar nanti setelah segame, 2 game, 3 game kalian sudah nyampe mitik, oke, saatnya push lagi. Paham sampai sini? Paham ya? Kedua, fine, silakan kalau bisa mencapai. Ini keresahan terbesarku adalah aku gugup karena hari ini aku mau operasi kecil. Apa? Operasi kecil di hari ini. Oh wow, hari Senin? Hari ini. Kayaknya hari ini. Mau operasi, masih di sini, bukan di ruang operasi. Operasi kecil bukan operasi gede. Operasi kecil tuh masih disuruh puasa loh. Iya kan, setiap operasi itu harus nggak boleh makan 6 jam apa? 6 jam. Iya 6 jam boleh makan. Karena takut ada yang keluar. Oh iya. Gak apa-apa sih. Selamat operasi. Semangat, syafakallah, syafakillah, syifana jilan. Gak sakit kok. Bang Rizko pernah operasi. Sama. Bang Rizko pernah operasi. Aku baru itu di anestesi total yang benar-benar tidur. Ya. Dulu aku tuh ngerasa gak mungkin virus bisa membuat tidur, tau kan? Iya. Lagi sadar penuh nih, tiba-tiba disuntik. Begini doang gak bakal tidur. Oh, anestesi ini ya suntik ya. Suntik, yang diinfus. Bener-bener hilang. Dan Bang Rizko ngerasa itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah Bang Rizko rasakan. Bener. Iya. Di bedal-bedal orang kita gak sadar. Bener. Di belah-belah orang kita gak sadar. Kalau anestesi itu boleh bebas, pengen rasanya tiap malam di ngantuk ya. Sudah seumur begini tuh gangguan tidur tuh bener ada bro. Betul. Gak bisa tidur lah, tidur gak nyenyak lah, bangun bukannya sekedar malah sakit-sakit semua tuh ada. Tapi itu maksudnya hal yang wajar. Kita tuh kan kadang butuh berobat gitu ya, untuk ikhtiar kita supaya lebih sehat. Sakit itu anugerah tuh.
Betul. Ya, di mana sakit itu akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita. Apalagi operasi kecil, fine. Itu kayak pertama kali flying aja sih masih deg-degan gitu. Pertama kali naik pesawat deg-degan, tapi udah 100 kali naik pesawat, bosen. Gitu Iya. kan. Nah kalau kalian belum pernah operasi, lakukan operasi, it's okay, it's fine kok. It's not a big deal, insya Allah aman selalu. Jangan percaya dibilang disuntik kayak digigit semut ya, itu bohong. Kalau Digigit ular kobra lah maksudnya. Nih. Ya kita beberapa lagi aja yuk. Ini gak ada keresahan yang mengkhawatirkan, yang menarik. Iya. Baik. Apa tuh dari? Yang ini, saya merasa selalu kurang dihargai sama orang tua dan saudara saya. Oke, Problem keluarga. paham. Paham. Tapi ini Bang Rizko cuma ngomong ya. Kalian akan ngertinya seiring waktu nanti. Enggak Bang Rizko kasih tau kalian langsung ngerti. Karena banyak pelajaran yang Bang Rizko pelajari, ujung-ujungnya Bang Rizko pahami setelah seiring waktu Bang Rizko belajar. Orang tua dulu sering banget ngomong, kamu tuh gak ngerti nak, segala macam. Iya memang gak ngerti, sekarang Bang Rizko baru ngerti. Mau dikasih tahu berapa kali pun, Bang Rizko paham beratnya jadi orang tua setelah jadi orang tua. Kalian akan paham beratnya dunia kerja ketika sudah kerja. Mau Bang Rizko bilangin, kamu belum ngerti aja, kalau udah kerja nanti dunia tuh keras segala macam, gak akan ngerti. Jadi kalau Bang Rizko kasih tahu permasalahan ini pun, kalian gak akan paham. Intinya begini, kalau kalian merasa orang tua kurang menghargai, lingkungan kurang menghargai, sama. Bang Rizko juga ngerasa begitu, tapi Bang Rizko capek. Karena kenapa? Akhirnya Bang Rizko sadar, semua perjuanganku, aku kuliah, aku ini hanya untuk mengimpress orang, bahkan orang tua. Sampai Bang Rizko akhirnya berdamai untuk apa? Gak lagi mencari pembuktian ke orang, termasuk membela Palestina, segala macam aktivitas Bang Rizko. Itu bukan untuk mengimpress, wow ternyata keren dia membela Palestina sebenarnya. Karena kalau Bang Rizko posting tentang Palestina, berbicara tentang Palestina, Palestina bebas nggak dengan gara-gara Bang Rizko posting? Palestina bebas nggak kalau Bang Rizko dari sini lomas, dari Monas sampai kemana mau menyuarakan kemerdekaan Palestina? Palestina itu akan menang karena Allah yang memenangkan. Karena Allah yang memenangkannya. Mau sehebat apapun kelompok Islam memperjuangkan Palestina, yang memenangkannya Palestina itu Allah. Sehingga nanti kalau Palestina itu merdeka, Bang Rizko nggak akan bilang itu gara-gara aku. Betul. Itu gara-gara aku, itu Palestina bebas, aku dulu yang memperjuangkan terus. Bang Rizko nggak sombong. Kalau seandainya kalian melakukan sesuatu menyadari ini semua untuk Allah, kalian nanti jadi sesuatu, kalian bilang ini Allah yang ngasih keberkahan, bukan karena aku. Kalau seandainya kalian pengen jadi dokter untuk mengimpress orang tua, ketika jadi dokter benar, gitu. Dan kalian orang tuanya baru bangga, Allah bangga banget anakku jadi dokter, karena kan ngomong ini mah hasil kerja keras dulu, mama bangga kan gitu. Tapi kalau kalian melakukan semuanya karena Allah, berhasil kalian senang, gagal kalian sabar. Kalau seandainya kalian nyari perhatiannya orang tua kan, ya mau jadi dokter misalnya, jadi dokter, terus orang tuanya tetap B aja gak peduli, kalian akan kecewanya luar biasa. Betul. Kalian akan tinggalkan status dokter itu, akhirnya apa, jual skincare segala macam, gak peduli lagi dia berantem kayak dokter-dokter yang suka berantem gitu. Lupa dengan janji dan sumpah dokter. Padahal dokter untuk mengabdi, bukan malah nyari sensasi gitu. Ya kan? Lupa dengan janji. Tapi kalau orang melakukan semua karena Allah, kalian dapat, kalian bersyukur, gak dapat kalian bersabar. Yang pengen Bang Rizko sampaikan, coba jalani hidup, serahkan semuanya itu hanya untuk Allah ya. Tahu, pulang dari sini kan nggak akan langsung nol. Tapi coba jalani terus hidup dan kesini waktu kan akan paham. Karena begini, Bang Rizko tuh ya hijrahnya itu ya. Bang Rizko dulu nggak paham Islam, hijrahnya itu pelan-pelan. Pelan-pelan orang dulu membahas ini Bang Rizko nggak ngerti. Ngertinya setelah beberapa tahun kemudian. Oh ini maksud Ustadz zaman dulu tuh ngertinya. Mungkin kalian akan recall lagi momen ini setelah beberapa tahun dari sekarang. Mungkin ini momen kita harus menyerahkan diri semua ke Allah tuh ini maksudnya. Nggak langsung sekarang, tapi ingat aja jalani hidup dan serahkan semuanya sama Allah. Nggak harus ngerti sekarang kok. Nonton One Piece nggak sih kalian? Tahu nggak sih? Nonton One Piece? Kalau tahu nakama ya. Bang Rizko baru nonton ulang rewatch lagi. Itu si Kobe itu setelah menjalani berapa tahun lamanya di Marine gitu, baru dia ingat omongannya si Luffy itu maksudnya apa? Untuk terus berjuang dengan cita-cita kita. Kalaupun kita mati mencapai itu, belum tercapai, mati di jalan itu, harusnya kita mati bahagia. Itu kan sangat tauhid sekali. Kalau saya ingin masuk surga, mati mencapai itu enggak apa-apa. Gitu. Kalaupun saya pengen menjadi dai, mati berjuang di jalan dakwah itu enggak.
pasti akan mati lagi. Nah itu pahamnya setelah beberapa tahun semenjak omongan itu tercapai. Kalian pun akan seperti itu. Oke, kita langsung next aja karena waktu kita sangat terbatas ya. Gitu ya. Habis ini kita ada apa lagi? Udah? Udah nggak ada ya? Ada Q&A atau mau gitu? Boleh? Udah lu nggak usah ada Q&A, sudah dari sini aja. Oke. Dari sini aja kita bahas. Berarti lagi deh kalau gitu. Nanti Bang Rizko mau kasih 1-2 hal lagi titipan dari. Baru ini ada giveaway. Ada giveaway? Coba depan sama di sini. Jadi terserah Bang Rizko mau diapain. Tapi kalau speaking tadi, kalau teman-teman tahu brand Nike, just do it. Just do it. Just do it. Nomor apa? Just do it aja. Tapi let your result speak. Biar hasil kalian tuh berbicara gitu. Gak usah dipikirin. Capek bro. Paling kayak kita yang depan kamera pasti hatersnya banyak. Benar. Nih bagus nih. Tulis Apa aja. tuh? Keresahan saya takut saat besar nanti gak jadi apa-apa. Gitu. Itu wajar. Setiap manusia takut seperti itu. Bang Rizko pun juga. Makanya karena Bang Rizko takut, Bang Rizko mengejar cita-cita Bang Rizko. Gak pengen jadi orang biasa-biasa aja. Bang Rizko harus bergerak. Karena kalian harus sadari, kalau kita takut tentang masa depan, misal ya, aku takut menikah, nanti bebannya besar segala macam. Akhirnya kita tetap takut dan tetap jomblo. Kedepannya kita tetap takut dan jomblo terus. Ketika kalian nikah, gitu ya, apa ketakutan itu hilang? Enggak, ketakutan itu akan tetap ada. Sampai kalian sudah punya pasangan. Iya, malah jadi double trouble. Iya. Kalian kalau takut tentang masa depan gak jadi apa-apa. Kalau kalian takut terus, kalian akan dewasa dan tetap gak jadi apa-apa. Dan takutan. Karena takut, rasa takut itu tetap akan ada, akan terus berubah aja. Makanya tadi Bang Rizko bilang, setiap orang tuh punya keresahan. Coba orang besar itu rasanya besar. Orang yang kecil ngomongin hal-hal kecil. Kalian kalau mau nangkap ikan besar, umpannya harus besar. Kalau kalian umpannya ulet tanah doang, ikan yang dapat ikan gurame kecil gitu doang. Kenapa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun? Dari kecil rasanya besar. Dia bilang, ini kalau Konstantinopel tidak ditaklukkan, dia jadi duri dalam daging kaum muslimin. Mereka mengganggu kita terus, menyerang terus, kotanya harus ditaklukkan. Dari remaja mikir gitu. Maka di remaja, di umur dia remaja, dia langsung belajar strategi perang, belajar tentang ilmu militer, belajar 7 bahasa supaya bisa bernegosiasi dengan musuh dan lain-lain. Disibukkan dengan perkara itu karena dia resah dengan Konstantinopel. Ada nggak umur 21 tahun yang resahnya pacar-pacaran doang? Ada. Akhirnya apa urusannya dengan pacaran doang? Kalian kalau mau jadi orang yang besar, keresahan kalian juga harus besar dan siap dengan tanggung jawab yang besar. Kalian baru masuk kerja di kantor, mau jadi manajer, harus siap dengan amanahnya manajer, ngurusin banyak orang, jam kerjanya harus lebih, tanggung jawabnya lebih. Kalau kalian bilang oh nggak siap kok dengan pekerjaan sebegitu banyak, ya udah, berarti kita belum siap di posisi sebesar itu. Kita harus diamanahin yang benar-benar. Nah tapi kalau kalian punya cita-cita yang besar, persiapkan diri kalian untuk amanah yang lebih besar. Takut nggak jadi apa-apa karena kita belum siap dengan amanah yang besar. Terus gimana cara siapkan diri kalian jadi amanah yang besar, memegang amanah yang besar? Memang bisa. Kita tuh kadang insecure aja dengan diri kita sendiri. Kita tuh belum benar-benar bisa mencoba, belum tahu kalau kita belum mencoba. Kalian tuh ya, pasti Bang Rizko yakin belum, mungkin ada yang belum nyetir mobil gitu. Kalau disuruh juga akan nabrak-nabrak. Tapi setelah nyoba kalian baru tahu, oh begini caranya, oh begitu akhirnya bisa. Bang Rizko dulu belajar nyetir gitu, belajar berenang gitu, belajar banyak hal begitu. Karena nyoba, just do it aja. Termasuk menggapai cita-cita. Trust me kok, kalian akan jadi orang yang luar biasa kalau kalian nggak insecure dari itu. Kalau tadi Marsko bilang tuh kayak ingat quotes-nya Spider-Man nggak sih? With power becomes responsibility. Iya. Apa tuh kata Uncle Benton? With great power comes great responsibility. Kalau kalian punya power yang gede, tanggung jawabnya juga harus gede. Baca ya? Baca. We listen, we don't judge. Saya masih suka sama mantap. Mantap. Singkat padat dan jelas. Saya masih suka sama mantan. So okay, it's fine. Saya masuk ke sama mantan. Belajar. Nih ya Bang Rizko kasih tahu ya. Terus gimana Bang? Cara melupakan mantan itu? Nih Bang Rizko kasih tahu kabar buruknya ya. Gak bisa. Seumur hidup kalian. Yang tercatat dalam benak. Wih Bang, aku nakutin. Salah-salah sendiri kalau suruh pacaran. Terus gimana Bang solusinya? Ada. Pikiran kita itu layaknya botol kita itu. Isinya air nih, ya. Kalau mau Bang Rizko isi kopi bisa nggak? Bisa. Tapi syaratnya sebagaimana pikiran itu nggak bisa dikosongkan. Botol ini nggak boleh dikosongkan dulu kalau isi kopi. Gimana caranya? Siram terus dengan kopi, berliter-liter sampai air ini keluar dengan sendirinya baru terisi kopi, gitu ya.
baru terisi kopi. Terus gimana bang biar aku lupa sama mantanku? Sibukkan dengan aktivitas lain sampai mantan itu nanti tergeser, bukan lupa, tergeser. Otak kita tuh gak bisa melupakan sesuatu guys. Kabar buruknya otak kita tuh melupakan sesuatu. Otak kita tuh cuma butuh sesuatu untuk men-trigger kenangan masa lalu. Kalian pernah nonton adegan SpongeBob yang di dalam otak SpongeBob tuh ada SpongeBob kecil-kecil yang lagi kerja. Ketika dia mau mengingat sesuatu, dia nyari berkas, semua dibongkar-bongkar, berkasnya mana gitu. Iya, yang kebakar-kebakar gitu. Otak kita tuh cara kerjanya seperti itu. Kalian mungkin pernah main apa sesuatu dulu waktu masih kecil, sekarang nggak ingat. Tapi nanti kalau kalian lihat momennya, lihat waktunya, ingat baunya, ingat lagunya, ke-trigger tuh. Kok lagu ini ada nostalgia apa ya? Kok mainan ini ingat apa ya? Kok bau ini mengingatkan apa ya? Nah itu otak kalian lagi nyari informasi dari mana? Gitu. Nah, buatlah mantan itu layaknya informasi di berkas yang paling jauh, di brankas yang paling dalam, sampai untuk mengingatnya itu butuh trigger yang banyak banget. Kalian harus datang ke sekolah itu lagi ketika kalian lulus. Kalian harus duduk di bangku yang sama, makan di kantin yang sama, mencium aroma yang sama, bau Indomie di kantinnya gitu. Baru ingat dengan mantan itu. Tapi nggak ingat setiap saat. Kenapa kita ingat setiap saat terus? Karena mantanmu itu masih ada di file terdepan, di berkas terdepan. Setiap kita buka komputer, file itu muncul terus di depan. Caranya apa? Sembunyiin file itu paling dalam. Gak bisa dihapus. Itu faktanya begitu. Bang Rizko so tau aja, Bang Rizko juga pernah pacaran guys. Dulu kita pernah di sana guys. masih ingat nggak? Ya masih ingat lah sama mantan. Tapi itu cuma sekedar oke, I know her, udah sudah gitu doang. Karena apa? Sekarang yang paling di depan file itu bini gue nih, ya, yang bangun tidur sampai melek lagi itu ada bersama aku sekarang. Yang diingat di otak tuh udah bini. Mantan-mantan udah nggak ingat lagi. Nggak ingat tuh bukan berarti benar-benar lupa. Udah tersimpan jauh banget udah kayak gitu. Nah kalian juga sibukkan diri dengan berbagai aktivitas sampai kalian itu teralihkan dengan mantan. Tuh, bermisnya gitu. Hati-hati dengan informasi yang kita serap ya. Kalian salah makan di kantin sembarangan, paling sakit perut 3 hari. Kalian salah serap makanan informasi nih, nonton yang salah, main game judul yang salah, masuk ke otak seumur hidup tuh gak bisa lupa. Mau dihipnotis, mau dirujuk, gak lupa. Itu hebatnya otak manusia. Dan mungkin kalau misalnya karena zaman sosial media di blog aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Makanya kurangin semua interaksi yang akan membuat kita ingat sama dia. Betul. Jangan lagi friend-friendan, DM-an, adik masih inget, udah lah. Terus sosok aja tahajud yuk. Iya udah lah, apaan nih? Tahajud. Tapi Bang Rizko mau wajar sih, sumber kali itu memang lagi rasa cinta itu lagi lagi gimana? Mewajarkan dulu. Cuma tuh tadi Bang Rizko bilang ya, cintanya nggak salah. Kamu cinta sama mantan itu nggak salah. Cara melampiaskannya yang menurut Bang Rizko harus diluruskan. Nggak perlu pacaran guys. Habisin duit. Oh, negatifnya banyak banget. Habisin duit. Negatifnya banget. Kalau Bang Rizko ngabisin waktu, salah satu hal yang pengen Bang Rizko rubah adalah Rizko dengan pacaran, sumpah ngapain. Retweet. At the end of the day juga aku menikah sama istriku nggak pacaran. Aku menemukan istriku tuh di Bali, aku tinggal di Bali 5 tahun. Dapat istri orang Bali. Nggak pakai pacaran. Sat-serdas-des nikah langsung. Ketemuin bapaknya, Pak saya mau menikah dengan anak bapak. Siap, udah langsung menikah aja. Apa tuh pacaran? Dan menemukan orang yang tepat. Tentang percintaan lagi, wah zaman sekarang kalau bucin kayak terlalu berlebihan gitu. Kalau FYP ini kayak pede banget padahal. Iya. Dia tetap sama ya. Tahu nggak sih banyak pernikahan tuh rusak gara-gara TikTok loh. Standar TikTok ya? Standar TikTok. Ini menarik nih Manis nih. Apa? Aku malas dipaksain itu juga super dibatasi, misalnya dipaksa homeschooling, gak dikasih HP juga TV. Aku di sekolah juga dijauhin. Aku juga punya 2 sahabat tapi mereka kalau lagi bertiga kayak nggak dianggap aku lagi galau banget kak. Oke. Jadi nggak ditemenin, dibatasin restriction gitu sih. Oh, restriction dari orang Ada tua. restriction terus nggak ditemenin sama teman. Kalian tahu quotes mencegah lebih baik daripada mengobati? Restriction orang tua kepada kalian itu adalah bentuk pencegahan. Kenapa? Karena di luar sana jujur ngeri banget. Bang Rizko aja rasanya pengen nge-homeschoolingin anak. Sama. Karena ngeri banget Bang Rizko lihat sekolah-sekolah. Ada sekolah Islam ternyata rusak. Kita percayakan pada pesantren ini kan sekolah agama, nggak mungkin jahat, melakukan pelecehan dan lain-lain, ngeri banget. Jadi bingung sebagai orang tua mau gimana. Gitu ya. Terus aku tuh bingung bang, kenapa aku restriction diatur-atur terus segala macam. Tahu nggak ya?
Sesuatu yang tidak diatur pasti berantakan. Sesuatu yang tidak diatur pasti tidak menyenangkan. Kalian ngelihatnya akan menyenangkan, tapi sebenarnya yang membuat sesuatu seru itu karena ada peraturan. Contoh main bola. Kalau main bola itu nggak ada gawangnya, nendang ke sini gol, tiba-tiba gol, tiba-tiba skor nambah-nambahnya, di mana serunya? Kalau main bola itu nggak ada garis luarnya, tiba-tiba boleh dibawa, tiba-tiba boleh pakai tangan, tiba-tiba nggak ada bola boleh, tiba-tiba mukul nggak apa-apa, tiba-tiba berantem spektor juga nggak apa-apa di lapangan bola, gitu ya. Apa serunya main bola? Yang bikin main bola itu seru tuh gimana kita mengakali strategi supaya kita berpoin, iya kan? Nah itu yang membuat seru. Tapi dalam benak kita, alangkah serunya ya kalau seandainya aku bisa nge-gol hat-trick 10 kali lipat. Wah itu pasti aku terkenal banget pikiran kita kan. MVP. Iya MVP banget. Tapi kan semua yang membatasi kita itu peraturan. Akhirnya kita berusaha lebih baik supaya kita tetap dengan aturan tersebut tapi jadi yang terbaik. Nah kadang kita tuh nggak sadar seperti itu. Karena kenapa? Memang restriction tuh menyebalkan. Aku harusnya bisa kok dikasih gadget. Aku selalu kalau kumpul sama teman-temanku bisa kok menjaga diri. Iya. Dalam omongan kita itu yang dikatakan teman Bang Rizko ketika dia sebelum masuk rehabilitasi narkoba. Ada teman Bang Rizko 3 kali masuk rehabilitasi narkoba. Dulu ketika kita bilang, bro jangan sering-sering sama nongkrong sama anak-anak begitu, itu anak-anak nakal nanti kamu kena narkoba segala macam. Aku bisa menjaga diri, aku udah ngerti segala macam. Ujung-ujung gak bisa, kena juga. Karena kita ngerasa aja bisa dengan anak jangan keseringan nonton drakornya, udah mau begadang-begadang nonton drakor. Aku bisa kok membatasi diriku. Batas itu apa sekarang? Itu kan omongan yang sangat ambigu. Batasnya apa? 1 episode, 1 season atau apa? Gak ada batasnya tuh tafsir kita masing-masing. Maka tafsir itu akan berubah. Kayaknya nyobain rokok sebatang gak apa-apa deh. Nah kayaknya 2 batang gak apa-apa nih. Akhirnya berubah-berubah terus kan tafsirnya. Batasnya apa? Betul. Batasnya apa? Makanya orang tua tuh tahu dengan pengalaman mereka satu-satunya cara adalah mencegah. Lebih baik daripada mengobati, mending gak usah dikasih gitu. Dan yang namanya hikmah, gitu ya, akan dapatnya itu pas ujung. Kalian baru akan tahu. Dulu Bang Rizko itu orang tuanya keras, main tangan, nggak bener. Dulu ya, Bang Rizko dulu nggak ngerti kenapa sih papa Bang Rizko lagi. Pas udah gede baru tahu. Oh itu tuh menjaga aku. Dulu akunya yang kurang ajar. Pahamnya udah lama banget tuh, butuh 1 dekade, 2 dekade baru ngerti. Kalian pun kalau masih sekolah kan nggak akan ngerti kenapa orang tua aku nyuruh aku sekolah dan nggak ngasih gadget. Trust me guys, ini lebih banyak mudaratnya kalau digunakan tidak pada tempatnya. Fungsinya cuma komunikasi, malah jadi tempat mengisi informasi yang rusak. Benar. Jadi itu untuk menjaga kalian. Ya, Naruto itu dulu bete sama Jiraiya. Terus kok referensinya anime semua ya? Dan animenya apa sih? Naruto tuh bete sama Jiraiya dipaksa latihan keras-keras, tapi nanti Naruto bisa rasain enggak? Karena kerasnya latihannya Jiraiya. Kalian nanti jadi orang karena didikan orang tua kalian. Jadi sabar-sabar aja. Memang fasenya fase latihan kok. Kalian itu fase cunin yang memang harus digodok jadi orang. Karena tadi nggak mau jadi apa-apa. Takut nggak jadi apa-apa. Ya. Maka takut nggak jadi apa-apa tuh, ya harus ditempa dulu. Pedangnya Zoro tuh ditempa dengan kuat dulu baru jadi samurai yang tajam. Ditempa tuh nggak enak, dipanasin, dipukul. Kalau besinya didiemin baik, jadi apa? Jadi karat. Jadi apa? Nah kalau kalian malah dibebasin semua hal, mama aku mau gadget dikasih, mama aku mau kelabik dikasih seumur hidup kan. Dibebasin aja sama orang tua, hati-hati. Orang tua kalian nggak benar-benar sayang sama kalian. Kalian mau narkoba mau apa, dibebasin aja bodo amat. Hati-hati. Kalau orang tua kalian masih care, berarti masih dikasih aturan. Dan ingat bahwa yang kejadian di kapal yang di Glodok ya. Apa? Yang anak itu bunuh. Ada yang kebakar kan? Dan ada orangnya di situ. Oh, Hangus. yang di Glodok, tahu kebakaran di Glodok? Ada apa sih, ada clubbing kan? Oh, kafe-kafenya atau Bakar semua. Iya. Ya, maksudnya enjoy the process. Iya, itu mati dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dan homeschooling itu gak buruk loh. Jujur homeschooling itu gak buruk. Maksudnya Homeschooling buat kalian yang nggak tahu adalah opsi terbaik ya untuk menjaga kalian dan orang tua kalian. Itu effortnya lebih besar loh, perjuangan menghomeschooling kalian dibandingkan dititipin kalian ke sekolah.
Homeschooling itu orang tuanya juga harus punya tanggung jawab, belajarnya apa, kurikulumnya apa, harus ngawasin segala macam. Sebenarnya Bang Rizko kalau pengen jadi orang tua yang gampang ngurusin anak, titipin aja ke Kalau sekolah umum. Nih saya bayar ya urusin anak saya, itu gampang. Gitu ya. Tapi orang tuanya mau mengambil tanggung jawab lebih, jadi jangan sedih dengan homeschooling. dan kalian bisa Jadi teman-teman juga jangan sedih. Terus apa yang sekolah umum berarti orang tua aku nggak peduli, kayak gitu juga. Iya, bener. Jangan salah ya. Orang tua kita tuh semuanya sayang. Cuma approach-nya beda-beda. Dan mereka tuh tahu betul yang ngelahirin kalian itu kan orang tua. Maka orang tua tuh tahu betul anak ini sukanya apa, arahnya kemana, potensinya kemana. Tahu betul. Bukan Bang Rizko. Bahkan mungkin bukan kalian sendiri. Bang Rizko baru punya anak. Bang Rizko tuh tahu, oh anakku tuh sukanya nyanyi, sukanya nyanyi gitu. Padahal masih kecil udah kelihatan karena dia tanpa sadar ya kan, segala macam, suka mewarnai segala macam, makanya dibeliin krayon, bukan dibeliin yang lain. Sukanya seni-seni gitu, padahal masih kecil. Karena kami orang tua tuh melihat proses tumbuh kalian seperti itu. Jadi yang sedih sama homeschooling ya. Enjoy. Dua lagi yuk. Boleh. Tidak ada keresahan saya bang, mantap. Belum aja. Itu manusia atau robot? Belum aja, nanti kamu akan nemu keresahan. Cinta lagi. Wah. Ini pada diagnos menikah. Gak apa, memang umurnya. Bener, tentang percintaan. Zaman sekarang kalau bucin kayak terlalu berlebihan gitu. Terus kalau FYP video Sama tadi itu udah. Oh ini udah. Udah itu tadi. Oh di sini. Iya. Nih, dua terakhir itu ya. Milih jurusan kuliah, khawatir persiapan kuliah, takut masa depan suka sama orang tapi nggak pernah disukai balik. Oh banyak nih. Menguatkan iman di SMA, banyak godaan. Welcome to the jungle. Pertama, milih jurusan kuliah. Pilih sesuai passion kamu. Betul. Jangan atas dasar lainnya. Pengalaman pahitnya ada di Bang Rizko. Bang Rizko masuk kampus yang enggak Bang Rizko banget passionnya. Bang Rizko dari SMA suka banget dengan sains. Suka banget. Bang Rizko tuh pengen jadi ilmuwan dari kuliah. Jadi orang bilang apa? Pengen jadi saintis. Takdirnya pas kelas 3 SMA, Bang Rizko mau lulus kuliah. Tes kesehatan, ternyata Bang Rizko colorblind. Colorblind, aku buta warna. Maka seluruh kampus itu punya syarat tidak boleh buta warna, nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi kimia, fisika, segala macam nggak boleh. Apoteker segala macam nggak boleh. Satu-satunya apa? Jurusan IPS semua. Padahal SMA-nya IPA. Akhirnya apa? Ya udahlah daripada kuliah aku ngambil ekonomi aja lah. Kayaknya temanku banyak di ekonomi. Alasannya itu dong. Abi, daripada nggak kuliah aku ambil ekonomi aja lah, bisa jadi apa ya dagangnya apa. Tapi nggak di passion Bang Rizko sains. Tahu nggak ngejalanin yang ngebatin. Kita menjalankan sesuatu yang nggak kita passion itu kebeban. Nggak happy sama sekali. Maka jangan sampai kalian pilih kuliah karena kayaknya teman-temanku banyak di sana tapi nggak passion ya. Bener temukan passion kalian apa? Ya, aku sukanya di sini, ambil. Pasti bermanfaat dan kalian menjalani happy. Tapi bang nanti jenjang kalian kuliahnya apa? Ternyata itu udah kepake. Nah kepake. Banyak Bang Rizko yang teman-teman lulusan kuliah ekonomi itu kan jadi nggak kepake juga dulu. Bang Rizko, gitu ya, nggak kepake itu proses kuliahnya dan lain-lain segala macam, malah ngurusin ngaji, ada program sains, balik lagi IPA sesuai passion Bang Rizko. Ya. Jadi balik lagi Bang Rizko tetap balik lagi ke passion Bang Rizko. Jadi jangan sampai kalian menjalani kuliah itu benar-benar nyaman. Jujur deh, kalian akan exhausting banget, bahkan kalian akan memutuskan nggak lanjut kuliah, sayang banget. By the way, Bang Rizko nggak lulus kuliah yang ekonomi, padahal sudah skripsi, sudah sampai skripsi terus I can't do it anymore, mundur. Kalau begitu kan mundur dari awal. Dan kita berdua tuh lulusan yang nggak sesuai dengan kerjaan dia sudah lulusan. Benar. Aku kuliahnya ekonomi manajemen Sama. di Unsri, Universitas Sriwijaya. Masih ada tuh alma mater. Bahkan menarik, Bang Rizko nggak di DO, nggak juga mengundurkan diri. Dan Pergi aja dan nggak pernah datang lagi ke kampus itu. Coba nanti cari di Google Rizko Aditama Unsri, gitu ya, di website Universitas Sriwijaya. Ketemu tuh status mahasiswa menghilang. Menghilang status mahasiswa. beberapa kali denger. Ada lucu loh, status mahasiswa menghilang. Pertama kali denger. Dan di umur segini banyak godaan kan. Ya, umur kalian tuh memang lagi tinggi-tingginya. Makanya kumpul sama teman baik, sibuk sama hobi, yang aktivitas. Bang Rizko saranin sibuk sama komunitas dakwah. Ya, ada komunitas dakwah berbeda. Bang Rizko punya komunitas gamers. Kita bikin event, bikin tetap main mabar, tetap game, tapi semuanya banyak aturan. Kalian main game itu biasanya yang membuat kalian kecanduan sampai lupa belajar itu karena nggak diatur.
Diam-diam main game tiba-tiba sampai subuh, push rank sama teman-teman sampai lupa waktu. Padahal seperti yang Bang Rizko bilang, sesuatu yang nggak diatur pasti berantakan. Makanya Bang Rizko bolehin kalian main game, karena Bang Rizko udah pernah coba melarang anak-anak main game. Ujung-ujungnya mereka tetap main game, sekaligus ngebenci aku yang melarang-larang mereka. Ya udah aku bilang boleh deh main game, tapi dikasih aturan, waktunya, gamenya apa, cara mainnya gimana, jangan sampai gacha-gacha nggak jelas ternyata itu judi dan lain-lain. Betul. Dan ada soft skillnya, ada kelas editing, kelas apa, sehingga kalian seiring waktu terlupakan sama game, malah sibuk belajar edit, belajar desain, belajar apa di komunitas Discord. Dan Bang Rizko tahu anak-anak Gen Z ini pakai Discord. Discord semua, pakai Discord. Gitu. Nih sebagai penutup aja ya, sekalian nanti Bang Rizko kasih tahu. Nih gambaran komunitas Bang Rizko, komunitas dakwahnya Bang Rizko. Sebenarnya nggak masuk materi tapi Bang Rizko kasih tahu aja. Nanti nyari tahunya di mana Bang? Di lain kesempatan aja, karena ini materi yang berbeda. Makanya Bang Rizko sampai buka slide yang lain. Udah. Di mana ya? Iya di laptop, nah di laptopnya ada. Ini contohnya, ini komunitas gamersnya Bang Rizko, ya. Kita punya server Minecraft sendiri dan lain-lain, contohnya. Ini contoh ya, gambarnya kecil nggak apa-apa ya. Karena Bang Rizko memang berkumpulnya sama teman-teman kayak kalian, dan bener jadi teman, bukan jadi ustaz. Jadi teman tuh dimana mereka boleh ke rumah Bang Rizko, sebagaimana kita main ke rumah teman nggak ada alasan gitu. Nih kita main Minecraft tapi bikin lomba, dapat hadiah, bikin kaligrafi dan masjid. Dapat hadiah tuh, pendaftarannya gratis. Tiba-tiba anak-anak itu bilang, Bang, kami sudah bikin musola di kota waktu itu. Tolong resmikan Bang. Wah, kata Bang Rizko, kalau begini jangan Bang Rizko yang meresmikan, langsung Bang Rizko minta Ustadz Felix Yao meresmikan masjid dipakai belajar bacaan sholat. Nih Ustadz Felix meresmikan masjid di Minecraft. Kapan lagi? Iya tuh. Kita main game lain juga yang suka FPS tadi, follow. Main Counter Strike. Tuh.